Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berjumpa lagi seperti biasa. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita mengajak saudara-saudara kita Kristen yang mengaku agamanya ini adalah agama yang benar, yang menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang sudah diberkati, orang yang menerima kemudian menerima berkat dengan adanya penebusan dosa dengan cara mengorbankan manusia. Nah, kita ajak mereka berdiskusi, ya. Mana tahu ada edis yang bisa kemudian naik bersama kita untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Oke, kita kasih tema. Oh, ada telepon, tunggu. Sabar ya teman-teman, saya angkat telepon dulu ya.
Siap, nanti tim kita ya, Pak Lukman nanti kontak abang ya terkait ini ya. Oh siap, baik. Kasih. Siap, si bungsu belum. Siap terus, baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke teman-teman sekalian, sorry ya menunggu ya. Sabar ya. Sabar. Ini urusan kantor, urusan proyek juga. Bang Suma juga nih yang harus turun tangan ntar teman-teman. Tiga, 6 penambahan 1, 2. Oke. Pilihannya ke ini. Baik teman-teman sekalian, ini sudah bisa minta permintaan kan? Teman-teman di bawah bisa minta permintaan kan? Bisa ya? Bisa dong. Bisa. Bisa, oke. Teman-teman yang ada di bawah yang ingin berdiskusi dengan tema ini, sejak kapan kemudian Yesus ini mendapatkan gelar Kristus? Kalau di Islam kan jelas ya, Nabi Isa alaihissalam sejak kemudian diimpokan kepada ibunda Maryam, anaknya sudah digelari Al-Masih putra Maryam. Jadi dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gelar Al-Masih kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang ingin kita pastikan dari pihak Kristen ini, sejak kapan Yesus ini mendapatkan gelar Kristus? Ini penting. Sederhana temanya, tetapi ini menentukan ya letak pondasi keagamaan saudara kita Kristen ini, apakah pada posisi yang sudah sesuai dengan yang seharusnya atau justru bertentangan, karena ini adalah hal yang menentukan juga dari beberapa materi yang sudah kita sajikan terkait dengan hubungan Islam dengan agama Yahudi dan agama Nasrani, serta orang-orang zalim yang ada di antara keduanya. Antara Yahudi dan Nasrani itu muncul orang-orang zalim kemudian yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ada dari pihak Kristen yang mau membahas ini ya, supaya teman-teman semuanya bisa mendapatkan edukasi dengan materi kita yang kita sajikan. Ini hari apa ini? Ahad ini kan ya? Oh, hari pertama. Kalau kita kan hari pertama tuh, kalau mereka hari ke-7, nah, kebalik, nggak nyambung. Namanya Ahad, ya pertama lah. Ahad itu kan satu, orang Yahudi juga menyatakan Ahad, berarti hari pertama kan, kalau berbicara mengenai hari. Nah, hari pertama ya, kalau di Indonesia Senin. Kalau di hitungan yang sebenarnya, kalau orang Yahudi
mereka menghitung sama seperti di Arab, Yahudi, di Israel dan di Arab itu sama. Ahad itu hari Minggu, kalau kita itu adalah hari pertama mereka bekerja. Dan itu kaidahnya yang betul. Karena memang ya hari pertama itu ya hari Ahad. Mau kayak mana lagi? Oke teman-teman yang Kristen, dipersilahkan naik mengisi kursi yang kosong. Gak usah malu-malu. Kita di sini tidak ini kok, tidak menghina, tidak menghujat. Kita diskusi ringan saja, membahas tentang keyakinan kita, ya, terkait dengan gelar kepada oknum yang masing-masing Kristen pahami kalau mereka ini pengikut Kristus. Kita umat Islam juga mengikuti jalan lurus yang diajarkan oleh Al-Masih, gitu. Nah, cuman yang ingin kita sampaikan ini, kapan Yesusnya mulai digelari Kristus? Apakah setelah beliau meninggal, ataukah memang dari sejak lahir dia sudah Kristus? Gitu teman-teman. Halo, selamat pagi Saudara Leo. Selamat pagi. Pagi, dari sekte mana abang? Mana Pak? Dari sekte mana? Saya Kristen Pak. Iya, Kristennya maksud saya Protestan kah atau Katolik? Ya, Protestan Pak. Protestan. Puji Tuhan. Iya, pujilah Tuhan. Betul, jangan dihinakan Tuhan, tapi kita harus puji. Jangan dihinakan. Iya Pak, sama-sama kita puji Yesus Pak. Iya, kalau kami memujinya dengan alaihi salam, atasnya keselamatan. Kalau saudara memujinya dengan apa? Kalau kami kan selamat. Oh, itu bukan memuji, itu menggelarinya. Kalau memuji itu alaihi salam, atasnya keselamatan, padanya keselamatan. Sama seperti orang Yahudi menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana. Nah, kalau Kristen memujinya dengan kata apa? Katara, 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 terkutuk, 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 gitu. Enggak Pak, ya? Bapak ini enggak. sembarang aja Bapak ini. Iya, sorry. Baik. Sekarang kalau kita berbicara dengan tema ini, sederhana sebenarnya. Sejak kapan Yesus ini digelari Kristus? Apakah sejak dia lahir atau nanti setelah dia sudah di langit? Sebelum lahir sudah Tuhan sudah kasih, karena dia spesial. Diciptakan untuk menyelamatkan umat manusia Pak. Yang berarti sebelum lahir beliau ini sudah bergelar Kristus. Iya Pak, sudah memang Tuhan sudah ciptakan begitu. Sebelum lahir sudah memang Kristus. begitu. Ya. Iya. Mungkin di dalam data Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, kan gitu ya? Ya. Ya. Makanya sebelum lahir itu sudah. Iya, betul. Dalilnya ada, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah,
Kalau dia dari sejak lahir sudah Kristus, lalu siapa yang ke 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 kemana perginya? Saya lagi ada dahak, teman-teman. Mungkin kebanyakan tertawa. Selamat siang, saudara Jimmy. Selamat siang Bang Juma. Siang, Pagi, saudara. Siap. Dari sekte mana, Bang Jimmy? Saya maksudnya sekte Katolik atau Protestan, Bang? saya karismatik Bang Juma. Karismatik. Oh, yang bisa bahasa roh itu ya? Kalau bisa bahasa roh, semua Kristen sih bisa semua bahasa roh. Tergantung iman kita sih Bang Juma. Oh iya juga ya. Iya. Bisa kita diskusi ringan, Bang, seperti tema di atas ini, karena ini penting. Sejak kapan Yesus itu menjadi Kristus? Gini Bang Juma, aku cuma Siap. ngasih masukan aja Bang Juma. Antara Kristen Islam biar damai sejahtera kan gitu. Iya. Kita kan di satu tanah air yang tercinta yaitu Indonesia. Setuju saya, Bang. Kenapa Bang? Setuju kali saya, setuju. Iya, maunya orang-orang seperti Bang Juma atau pendeta-pendeta mengajak semua jemaat itu berdamai, jangan saling menghujat, jangan saling menghina. Maksudnya kami contohnya seperti saya lah sebagai jemaat. Kami rindu Iya. pendeta, ustaz, semua ulama-ulama mengajak berbondong-bondong supaya jemaat-jemaat yang di Indonesia ini jangan ada selisih paham, jangan ada saling menghujat gitu. Saya juga sepaham itu, Bang. Saya sangat setuju. Cuman bisa tidak dari pihak Kristen membubarkan atau menutup semua sekolah STT yang membahas menghujat Tuhannya umat Islam, menghujat nabinya umat Islam? Bisa enggak, Bang? Dan bisa tidak Bible itu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalam Bible, supaya tidak ada pertentangan, perdiskusian yang kemudian berujung kepada penghinaan, penistaan. Karena kami dari Islam secara lembaga itu tidak ada yang kemudian membahas tentang kristenisasi atau kristologi di mana tujuannya menghina, menghujat dan menistakan. Sedangkan sekolah-sekolah STT seperti yang ditemukan kemarin STT Nias misalnya, mereka memiliki kurikulum Islamologi itu benar-benar menghantam kemudian ajaran Islam, menghina ajaran Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa nggak kristenisasi ini berhenti? Saya sendiri kemarin hadir di Kabupaten Maros. Itu kurang lebih 30 km dari tempat saya duduk sekarang ini. Di situ perkampungan mayoritas Islam. Tapi di dalamnya sudah berdiri beberapa gereja. Padahal di situ 1, 2, 3-nya orang Kristen, tapi gerejanya, kemudian panti-pantinya, sekolah-sekolahnya itu sudah ada banyak di dalam. Sedangkan di situ cuma dihitung jari orang Kristen, dan itu pemukiman yang ada di sekelilingnya adalah orang Bugis semua. Bisa nggak cara-cara licik seperti ini dihilangkan dari Kristen? Satu Bang ya, Iya. kalau seperti yang Abang bilang tadi yang ada di Nias, STT Nias, nggak apa-apa pihak Islam menegur gitu, menegur ajaran kurikulumnya, nggak apa-apa gitu menegur. Tapi jangan sampai orang Abang mengklaim semua Kristen itu sama gitu. Tapi itu program, Bang. Itu program. Kristenisasi itu program. Mereka terprogram. Nanti lulusan mereka itu akan dibekali dengan ilmu menghujat ke Islam, menghina ke Islam. Jadi Tuhannya Islam dihujat, tapi namanya diambil di Bible. Tuhannya Islam dihujat, di sisi lain diserang akidahnya, didangkalkan akidahnya kemudian. Kristenisasi digerakkan secara masif, terstruktur, terencana dengan rapi. Saya sendiri yang menjadi saksi. Kemarin saya bersama dengan tim Arematea turun ke lapangan sesuai dengan informasi dari warga.
adanya beberapa rumah ibadah yang didirikan yang diindikasikan tak ada izin. Seperti itu, belum ada izin, mungkin sementara diurus atau gimana gitu, kita nggak tahu kepastiannya. Tapi yang kami lihat di situ warganya cuma beberapa orang, tetapi rumah ibadah Kristen sudah berdiri beberapa gedung di sana. Nah ini Maros ini kan kabupaten yang penduduknya mayoritas Bugis. Nah mereka bikin gereja sebesar-besarnya, kemudian mereka bikin tempat panti yang sebesar-besarnya, itu untuk apa? Lalu kemudian mereka mendekati anak-anak yang jauh dari ajaran Islam. Di situ ada tempat tongkrongan yang siap saji, ada tempat minuman keras dan seterusnya. Ada tuak lapak tuak di sana, di mana mereka diajak ke situ. Kemudian mereka dipekerjakan sebagai karyawan perkebunan di sana di tempat mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang jelas-jelas beragama Islam. Di tempat itu juga mereka sering adakan kebaktian. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa seperti yang kita inginkan, berdiri ataupun duduk bersama dengan tenang karena gerakan kristenisasi ini yang begitu sangat gencar. Yang keempat, Bang, bisa nggak dihentikan para narasumber Kristen yang ada di sosmed itu untuk tidak menggunakan simbol-simbol Islam atau aksesoris yang bernuansa Islam? Pakai kopiah, pakai baju koko, pakai jilbab. Bisa nggak dihentikan itu? Selama itu tidak bisa dihentikan, Bang, jangan pernah mimpi tidak terjadi diskusi debat. Nah, tinggal cara kita berdiskusi itu seperti apa yang bagus. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita menginginkan, ya kami umat Islam, karena nama agama kami saja sudah damai sejahtera. Islam itu artinya damai. Iya, maksudnya kan gini loh Bang. Kalau kita melakukan sebuah Bang Jimmy, perubahan, bentar Bang Jimmy, nggak bisa karena kan mereka memang disuruh berdebatlah dengan agama seberang, iya nggak Bang Juma? Debatilah, Iya. benar nggak? maksudnya gini loh Bang Juma gini. Berdebatlah dengan cara yang baik, bil hikmah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada penghujat yang ada di antara mereka, maka kami harus keras, kami harus tegas. Itu Islam, Bang. Tidak seperti agama Anda, kasihilah musuh. Musuh itu iblis, kasihilah iblis. Kalau di agama kami nggak ada. Musuh itu harus diperangi supaya tidak menjangkit kepada yang lain. Ibarat musuh itu adalah tumor atau kanker dalam tubuh, maka tumor kanker itu harus dioperasi, harus dijinakkan. Tidak sama seperti agama saudara. Mohon maaf saudara Dr. Jeff, kami tidak diajarkan kemudian untuk berbaik-baik kepada kejahatan. Paham itu ya? Gini loh maksudnya Bang Juma. Siap. Kalau kita pengen melakukan perubahan, kan dimulai dari diri kita sendiri gitu maksudnya. Kami sudah memulai itu. Dari Biar orang sejak kecil, melihat, dari sejak kecil kami diajarkan untuk rahmat terhadap alam semesta. Bukan hanya kepada orang Kristen, tapi kepada alam semesta. Kami udah diajarin itu. Makanya di dalam Al-Quran kami ada sebuah surah yang bernama Ar-Rahman, surah kasih sayang. Di agama Anda nggak ada. Nah saudara Dr. Jeff, di dalam kitab saudara perintahnya apa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Maksudnya apa itu? Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Maksudnya apa itu? Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda melakukan pelanggaran. Karena itu perintah. Jadikan. Jadi Anda harus mau tidak mau harus seperti Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20 21, berpura-pura menjadi domba. Itu kaidah di dalam ajaran agama saudara. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan cara mengelabui atau jujur, saya Paulus tetap bersuka cita. Ya kami harus melawan itu, Bang.
Kami nggak mau berdiam diri. Kami nggak mau dikristenkan sama seperti Belanda mengkristenkan Nusantara. Kami nggak mau dikristenkan oleh kalian. Itu intinya. Kami nggak ada mengkristenkan Bang Juma. Kami kan cuma mengabarkan Injil. Kalau mau apa namanya itu kan pilihan setiap pribadi kan. Pilihan Ada dia nggak mau masuk dalilnya? Islam atau Kristen. Ada nggak dalilnya di dalam kitab Anda? Seperti kami, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agama kami, agama kami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Ada nggak di agama Anda begitu? Nggak ada. Yang ada di agama Anda jadikan. Perintah itu, Bang. Iya. Nah. Bang Juma kalau mau ya hayu gitu. Ya. Kalau nggak dipaksa. Siapa bilang nggak dipaksa? Nggak dipaksa, ngapain dipaksa? Kalau dipaksa ya gini, kalau Perintah. dipaksa itu kayak gini. Saudara, Di Dr. surah Jeff. Al-Anfal, penggala kepala Periksa. orang kafir. Dengar. Tuh, Jadikan. paksa namanya. Jadikan itu jadikan. Kalau Anda berbicara mengenai ayat-ayat perang, di dalam Bible itu lebih banyak ajaran perang, ajaran membunuh daripada ajaran kasihi. Kasih itu cuma 2 di dalam Bible. Selainnya itu bunuh, perangi. Bunuh, perangi, itu di dalam Bible. Kalau saya tunjukkan kepada Anda nanti Anda terkaget-kaget. Ini Anda Ya, tidak yang melakukan. mana, Contoh, Ulangan 20 nomor 10. Bila engkau mengepung satu wilayah, ajaklah berdamai. Kalau dia menerima perdamaian, maka jadikanlah mereka budak. Jadikanlah mereka budak, jadikan mereka bekerja untukmu. Tapi kalau mereka tidak mau berdamai, maka bunuhlah, tumpaslah semua apa yang ada di dalamnya. Itu Bible. Itulah yang dipraktekkan oleh Belanda. Itu tentang Kalau sudah kayak begitu bicara konteks. Tapi kalau bahas Islam, Iyalah. seenak perut. Ya, terus kalian emang kalian masih diajarkan perang? Kalau ada musuh, kami perangi. Itu Islam. Kalau ada yang mengganggu NKRI, kami perangi. Kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Kalau kalian ada musuh datang ke Indonesia, apa yang kalian lakukan? Kasihilah musuhmu. Ya kan? Kalau musuhmu datang memberikan daging, memberikan tulang, kamu berdamai dengan itu tipikal asuh. Tipikal asuh itu begitu. Iblis pun kalau datang membawakan si asuh ini tulang, itu pun jadi kemajikan. Islam tidak begitu. Itulah gunanya kami punya Tuhan, yang balas Tuhan, bukan manusia. Oh, jadi kalau ada Tuhan apa dong? jadi kalau ada penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Anda lakukan? Mengasihi, artinya memberikan tumpangan. Yang mengasihi. Anda jadi bersihkan bajunya, Anda jadi tukang cucinya, gitu. Anda carikan wanita sebagai pemuas nafsunya, gitu. Ya, saya sebagai orang Kristen itu yang mengasihi, melakukan perintah Tuhan. Itu Ya, gunanya apa yang saya Anda punya lakukan? Tuhan. Kalau misalnya ada penjajah Lalu Anda, masuk ke gunanya Nusantara. Tuhan Anda apa? Bentar. Kalau ada Gunanya penjajah Tuhan Anda apa masuk, kalau Anda yang membalas kejahatan. kalau ada penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen berdasarkan Bible? Coba saya tanya, gunanya Tuhan Anda Saya apa? lagi bertanya. Anda melakukan yang membalas Saya Tuhan. lagi Ada bertanya. gunanya Tuhan Anda. Saya lagi bertanya. Kalau penjajah masuk ke Indonesia, sebagai Kristen berdasarkan Bible, apa yang Anda lakukan? Jawab. Ya, saya sebagai orang Kristen ya saya tidak melakukan kejahatan. Apa yang Anda lakukan terhadap penjajah yang merampas, yang ingin memperandakan NKRI sebagai Kristen berdasarkan Bible, apa yang Anda lakukan? Jawab. Saya mengasihi dan tidak melakukan kejahatan. Oke, berarti Anda menjadi penjilat penjajah. Anda menjadi budak Itu penjajah. kan negatif thinking Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Kalau tidak menjilat, kalau tidak menjadi pengkhianat Nusantara, apa yang Anda lakukan? Melawan mereka nggak mungkin kan? Anda mempertahankan NKRI nggak mungkin kan? Anda katakan tadi Anda akan melakukan perbuatan yang baik. Artinya apa tuh? Apa yang Anda lakukan kalau ada penjajah masuk? Anda bantu kan? Anda kasih ruang, Anda kasih tumpangan, Anda bikin dapur untuk mereka makan. Iya kan? Sesuai dengan mandat Bible Anda. Kasihilah musuh. Itulah gunanya. Kami punya Tuhan berdoa supaya Tuhan kasih mujizat. Kalau kamu nggak percaya mujizat, Tuhan kasih mujizat supaya mereka bertobat. Nggak habis lah. Jadi Anda ketika datang penjajah cuma berdoa saja. Supaya Tuhan kasih mujizat. Kamu nggak percaya mujizat Tuhan kah? Alamak. Indonesia ini merdeka karena apa? Perjuangan atau karena berdoa?
Ya, karena berdoa sambil berjuang gimana? Nah, itu baru betul. Ikhtiar namanya itu, ikhtiar dan berdoa. Ente cuman apa? Garu-garu pantat sambil berdoa. Sejak Gimana kapan? ceritanya? Sejak kapan ajaran apa Indonesia? itu? Sejak kapan Indonesia membantai? Sejak kapan Indonesia menjajah? Indonesia tidak pernah menjajah. Indonesia dijajah oleh orang-orang Kristen. Paham sampai situ? Portugis, Belanda, kamu pikir itu agamanya apa? Kemana-mana lah kau lari. Nah, makanya lari ke tema, jangan kemana-mana. Ya, kamu tahu nggak proses Apa ini? Dokter ikan teri pakai helm kayaknya ini. pembentukan Indonesia itu? Gak usah lari ke sana, gak usah lari ke sana. Kaidah agamamu mengajarkan mengasihi musuh. Dah. Kaidah agamamu mengajarkan kasihi musuh. Itu aja dulu. Jadi kalau ada musuh datang ke Indonesia ini ya kamu harus kasihi. Artinya kamu harus jadi pengkhianat kan? Dulu kamu Juma, misalnya gini, ada penjahat datang ke rumahmu, terus dia tiba-tiba mau di depan matamu mau bertobat, itu gimana? Iya, kalau bertobat beda lagi, itu sudah bukan penjahat namanya, kucluk. Yang kita bahas ini adalah penjahat. Apakah semua penjahat melakukan hal yang sama? Enggak. Namanya penjahat, ada juga yang penjahat mati dalam kejahatannya. Mata di matamu gitu. Loh, gimana orang ini? Saya bertanya samamu. Kalau ada orang datang ke rumahmu membunuh anakmu, apa yang kau lakukan? Kau kasih istrimu untuk dibunuh? Ya kalau dia membunuh ya ditolonglah. Kau pun gimana, ada-ada aja. Ditolong? Kamu menolong pembunuh? Kok bisa? Maksudnya ya ditolonglah keluarga dulu. Dengan cara apa kamu menolongnya? Intinya jangan Bilang aja menolong keluarga dengan mengelus-elus pembunuhnya. Jangan membunuh lagi ya, Dek. Besok aja lagi kau datang bunuh lagi ya. Jadi kau bunuh, gitu. jadi kau bunuh pembunuhnya gitu. Kalau kau gimana? Kau bunuh pembunuhnya gitu. Pembunuhnya itu harus mendapatkan perbuatan yang setimpal supaya tidak melakukan lagi perbuatan setelahnya. Iya, enggak, iya. Masa kan begitu anak Anda keadaannya, dibunuh, kamu tiba-tiba apain? Anda berdiri. Pembunuhnya kamu bunuh. Bapak yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Iya, dengar. berikanlah pertobatan kepada yang membunuh. Itu ajaran apa itu? Kamu itu gimana? Kamu bunuh pembunuhnya. Tidak ada. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami harus taat kepada apa yang diputuskan negara kami. Maka kami harus menyerahkan kepada hukum, bukan mengasihi. Ya, hukum juga yang dari negara. Aku juga tahu. Maksud itu kan saya bertanya terkait dengan agamamu. Ketika kemudian datang penjahat di rumahmu memperkaos istrimu, apa yang kau lakukan? Kau kasih juga dirimu untuk diperkaos, gitu? Jangan mempermainkan iman Kristen, kau nggak ngerti. Kita bahas tema aja lah. Apa pun yang kau bilang. Makanya, Dek, kalau belum cukup umur jangan bergelar doktor. Apa? Apa? Kenapa? Saya kan membahas tadi dengan saudara Jimmy, ya, terkait dengan agama. Tidak usah diperdebatkan, biar kita damai. Kami umat Islam itu adalah agama damai. Nama agama kami saja sudah damai. Islam artinya apa? Damai. Ya, Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Jemaah, Islam kan artinya damai dan sejahtera. Ya. Damai sejahtera untuk semua umat atau untuk Islam aja? Rahmatan lil alamin, alam semesta. Alam semesta berarti semua orang ya? Iya. Sekarang kalau saya membahas materi ini, Yesus kapan jadi Kristus? Kita sampai kepada titik level kebenaran, Anda kemudian mengikuti ajaran saya, yang Anda dapatkan apa? Jannah, surga. Kalau Anda mengikuti saya, yang Anda dapatkan surga. Yang untung siapa? Anda. Tapi kalau sebaliknya, saya yang ikut kepada Anda, apa yang saya dapat? Neraka. Matius 7:22-23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, sekarang kalau saya ikut kalian menjadi Kristen, otomatis saya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Dengan kata lain, saya akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, kalau pembuat kejahatan di dalam kitab saudara, Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti kalau saya ikut Kristen, saya ke neraka. Kalau Anda ikut Islam, Anda ke surga. Yang untung siapa? Anda. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Kalau saya ikut Anda, saya masuk neraka. Tapi kalau Anda mengatakan saya masuk surga, mana dalilnya? Menyembah Yesus masuk surga, mana dalilnya? Ada dalilnya? Tidak ada. Justru menyembah Yesus masuk neraka. Matius 7, 22, 23. Kalau di Islam, ikut Islam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikut Islam pasti selamat. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman itu. Alladzina hum, Maryam 71 gimana Bang Juma? Katanya pasti selamat. 71 itu seluruh manusia itu akan mendatangi neraka termasuk Anda. Baca Markus 9 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Itu lebih parah lagi. Kalau di Islam surah Maryam 71 Coba, hanya mendatangi. Bang Juma selalu ngarang-ngarang. Markus apa? Markus 9:49. Makanya selalu ngarang-ngarang Bang Juma. Markus berapa? baca Markus 9:49. Ngarang-ngarang pula. Makanya undang Bang Suma biar Bang Suma Coba Bang ngajarin Jimmy kalian baca di Bang Jimmy gereja. Markus berapa? 9 ayat 9 coba Bang Jimmy. Bentar. Mana ada kayak gitu. Dom palak Cordoba. Bentar ya. Bentar ya Bang Juma. Silakan. Markus 9:49. 9:49. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Terus Udah habis. tadi semua orang akan apa? Semua Ya itu kan Apa lagi? alegori. Itu kalau nggak salah tentang mulai baptisan alegori. api. Itu kalau baptisan api kalau nggak salah itu. kalau dibaptis dengan air, orang dibasahi dengan air kan? Iya. Kalau dibaptis dengan api, orang diapai? Ya itu bukan pakai api, namanya sekte. Jadi pakai apa? Pakai tepung. Ya Pandai-pandaian. kuasa Allah itu Apa? sendiri. Baptisan itu ikut menderita artinya. Alamak, itu baru karang cerita. Itu baru karang cerita namanya. Yang mana? Di mana kota yang orang Kristen dibaptis pakai api? Ada nggak? Kau ngarang berarti ngarang. Itu berbicara mengenai neraka, Cak Ayu. Itu berbicara mengenai neraka yang Markus 9 itu Kau neraka. Cak Ayu pakai cadar kau. Mana Kata ada Edis kau cadar pakai ini? Ini masker. Ya itu kata Edis kau cadar. Berarti kamu bodoh. Bukan cadarmu. Berarti kamu itu bahlul. Ini masker bukan cadar. Edis itu cadar. Daripada kamu nggak buka kamera. baginya jika sobat Ayo. dan Matamu itu kayak burung beo. Buka kameramu. Parah kali lah kau. Jadi gitu ya teman-teman. Kita kembali kepada tema. Kedepankan kemudian ilmu pengetahuan dalam berdiskusi. Yesus kapan jadi Kristus? Kalau di Al-Quran jelas Nabi Isa alaihi salam memang bergelar Al-Masih. Jelas itu. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Itu sejak begitu disebut namanya Al-Masih. Ikut. Nah sekarang kapan Yesus itu bergelar Kristus? Ini edukasi supaya orang Kristen di bawah ini yang masih awam bisa paham. Oh ternyata ada dua Kristus di Kristen ini, bukan satu. Emang Juma tahu arti Kristus apa? Orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Betul? Kamu tahu nggak Tuhan itu apa artinya?
Saya tahu. Tuhan junjungan, Tuhan junjungan. Saya tahu. Salah. Apa Tuhan itu? Tuhan itu gelar artinya penguasa. Iya sama aja nya. Namanya junjungan penguasanya itu. Enggak. Apa? Ya enggak. Tuhan Apa? itu bukan hakikat. Yang hakikat itu adalah Allah. Tuhan itu gelar untuk hakikat. Pandai kali kau. Betul, Tuhan itu gelar, Allah itu adalah nama, hakikat. Betul, setuju kita. Nah sekarang kita kembali kepada tema. Sejak kapan Kristus yang kau sembah itu bergelar Kristus? Sejak kapan? Sejak dia menjadi manusia. Lukas 2 ayat 11. Itu anak Maria, Anak Maria digelari Kristus sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, anak Maria, anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu siapa namanya? Yesus. Yesus apa? Yesus Kristus. Ya udah, kelar. Nah, berarti dia dari lahir sudah Kristus kan? Ya. Oke, Iya, sekarang karena dia manusia. Oke, sekarang Anda buka Roma 14 nomor 9. Bentar. Silakan. Roma Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Firman Tuhan Paulus dianggap Tuhan sudah sekarang ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan Ya. baik atas orang mati maupun atas orang-orang Iya. hidup. Nah, sekarang Anda masuk di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Boleh nggak? Lompat-lompat ya Bang Juma ya. Kan diskusi itu harus berdata, Bung. Ya. Nggak boleh karang-karang, kan harus berdata. Berapa Bang Juma? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 26. 2 nomor 36. Dua tiga enam. Demikian dengan firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu siapa? Ya, Yesus. Loh, bukannya Yesus anak Maria dari lahir sudah Kristus? Iya, dia memang Tuhan. Dia menggenapi Iya. nubuatan itu. Ini Anda baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bunyinya Anda dengar dengan baik. Iya. Allah menjadikan dia Tuhan. Dengar, untuk itulah dia mati agar dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Ya, Allah dia menjadikan Tuhan karena genaplah semua Iya, nubuatan para nabi dan para menjadi Tuhan dan Kristus kan. Nah, sekarang ini siapa? Kan Yesus anak Maria dari lahir sudah Kristus. Iya, Yesus itulah. Itu artinya ketika dia sudah bangkit, dia menggenapi seluruh nubuatan dan dia sudah berada di tahta Allah di surga menjadi Tuhan. Lucu ente. Yesus anak Maria dari sejak lahir sudah Kristus. Ini ada mayat, nanti jadi Kristus setelah bangkit. Iya, dan dia udah ada di tahta Allah. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu. Jadi ada kemudian Kristus yang baru dilantik gara-gara dibunuh, maka itu menjadi batu sandungan. Baca di dalam 1 Korintus 1. Enggak, gini Bang Juma. Satu, lari-lari kemana-mana. Iya, kita kan harus berdata kalau ngomong. Tadi kan dibilang Bang Juma kan, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Ya, itu kan yang bicara seperti itu siapa? Yang malaikat Nah, mereka aja mengakui kalau Yesus Kristus. dari sejak lahir. Ya, Terus yang baru diangkat jadi Kristus setelah jadi mayat ini siapa? itu cuman untuk mempertegas kepada Inilah kalian, Rasanya. inilah kalian penyembah Kristus palsu,
Bagaimana mungkin Anda itu untuk mempertegas? Kayak mana ceritanya? Justru Petrus di situ lagi marah kepada mereka yang membunuh orang yang jahat ini. Petrus marah kepada mereka, bertaubatlah kalian. Karena kalian ini menginginkan Yesus anak Maria mati demi dosa-dosa kalian, maka kalian membunuh oknum yang bukan Yesus, maka dia yang bukan Yesus dijadikan Kristus untuk kalian. Ayo. Karena Yesus sendiri yang bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah Siapa kebangkitan percaya yang kepada hidup. aku tidak akan mati, Jadi di situ apa? melainkan hidup selamanya. Apakah di situ dikatakan dengan kata zau? Ayo. Kalau zau dibangkitkan, dalam bahasa Yunani zau dibangkitkan. Coba Anda periksa. Apakah dikatakan kata zau? Atau dikatakan sana anastemi? Kalau anastemi dinaikkan, bukan dibangkitkan. Ayo, belajar, makanya belajar. Dengar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu nggak arti hidup yang kekal itu apa? Tahu, surga. Hidup yang kekal itu adalah hidup abadi selamanya. Di mana? Di neraka atau di surga? Menurut orang Kristen itu kita akan dipulihkan di bumi yang baru, hidup di bumi yang baru. Apa itu? Surga atau di neraka kalian? Bukan neraka, bumi yang baru. Ya berarti apa itu kalau bukan neraka? Jadi kembali kepada tema kita, Kristus yang kalian ikuti itu adalah bukan anak Maria. Kristus baru yang dilantik oleh Elohim berdasarkan pengakuan Petrus. Sedangkan Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Yesus anak Maria itu kemudian jasadnya tidak menjadi mayat. Yesus anak Maria itu tidak ditinggalkan di alam kubur. Petrus yang mengatakan itu, bukan saya. Di mana dalilnya Bang Juma? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 nomor 32. Ayo. Bentar, terus kalian kenapa kalian mendatangi neraka? Ngapain kalian ke neraka? Kan tadi saya sudah bilang Markus 9 nomor 49. Ya kalian ya, kami nggak akan masuk Tidak neraka kalian, itu. Akal-akalan semua bukan manusia, itu. Kami nggak akan semua masuk neraka. manusia. Di dalam Kisah Para Rasul itu semua Kristen. Ada orang Yesus bilang diselamatkan kok. Diselamatkan neraka, orang ada yang aja percaya. Diselamatkan orang yang percaya kepadanya. Ente kan tidak percaya kepada Yesus. Ayo, Baca kalau Anda Roma 10 ayat 9. Baca Roma 10 ayat 9. Enggak. Barang Kamu siapa baca yang dulu Roma berkata, 10 ayat 9. dengar. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu kan maksud lo? Enggak, salah. Baca lagi yang benar. Baca Bang. Coba Jimmy, kamu Roma yang 10 ayat 9. Ya, cobalah kau yang baca. Siapa yang berkata Yesus itu Tuhan maka diselamatkan. Betul? Berapa tadi Bang? Roma 10 nomor Roma 9. 10 ayat 9. Silakan. Roma 10 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagus. Tepuk tangan untuk itu. Nah, itu kalau saya ucapan siapa? percaya- Itu ucapan siapa? Bentar. Kalau saya percaya, kalau Juma percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Itu ucapan siapa? Ucapan siapa? Ya. Ucapan Itu ucapan- Rasul. Emang kenapa? Ucapan Paulus. Nah, sekarang ucapan Yesusnya Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus dengar, murid Yesus menurut Yesus muridnya percaya kalau dirinya utusan Tuhan.
Menurut Paulus, murid-muridnya percaya kalau Yesus Tuhan. Saya lebih percaya Wahyu kepada 1 ayat Yesus. 8. Sabar dulu. Bentar, kamu comot Sabar dulu, yang sabar. satu kamu aja. Dengarkan saya dulu. Iya, Dengarkan saya saya dulu. bantu Dengarkan. kamu. Saya bantu Dengarkan kamu. saya dulu. Baca Wahyu 1 ayat 8 Bang Jimmy. Wahyu 1, akulah Alpha, gitu. Kamulah Omega, gitu. Iya, coba Wahyu 1 ayat 8 Bang Jimmy. Silakan. Wahyu 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, Alpha artinya apa? Allah. Alpha artinya apa? Bentar, belum selesai. Yang Alpha selesai dulu, artinya Bang apa? Juma. Alpha artinya apa? Disiapkan dulu Bang Juma. Ya, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke. Nah, Sekarang pertanyaan Yesus saya, di situ adalah firman-Nya Allah, iya, bukan cuma utusan. Iya, itu menurut siapa? Pengarang Wahyu. Sekarang Yesus sendiri begini. yang kok ngomong. Bentar, di situ yang ngomong itu Yesus kepada Yohanes. Oke. Kapan dia ngomong itu? Kapan dia ngomong? Ya, di Pulau Patmos Di Pulau Patmos itu tahun Yohanes berapa? di Pulau Patmos. Tahun berapa Yesus ke Pulau Patmos? Ya intinya Intinya Yesus yang apa? ngomong sendiri. Ya, Yang ngomong kau apa? Di percaya mana Nabi Yesus nggak? ke Pulau Patmos? Bentar, Tunggu sebentar. dulu. Kau percaya Nabi enggak? Tunggu dulu. Kapan Yesus ke Pulau Patmos? Dan di mana itu di tahun 100 dia ke Pulau Patmos? Sebentar, Bukankah sekarang saya tanya, kamu percaya Nabi Musa enggak? Bukankah Yesus? Kamu percaya Nabi enggak? Kamu percaya Nabi enggak? Ya, jangan kayak gitu dong. Kamu kalau nggak percaya Nabi jangan jadi beragama. Di Kristen tak ada nabinya. Kristen tidak punya nabi. Jadi gini, Yesus diam dulu. Yesus mengatakan segala firman telah disampaikan dan seluruh muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Paulus beda. Dia mengatakan dia adalah Tuhan. Sekarang Yesus berkata apa di Matius 7 nomor 22? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itu juga aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan sesuai dengan instruksi Paulus akan diusir oleh Yesus dan dikatakan, aku tidak mengenal kalian adalah semua pembuat kejahatan. Ayo. Narasi yang kau bikin itu narasi buat kau cuma Itu ucapan Yesus atau ucapan Bang Suma? Itu ucapan Yesus atau ucapan Bang sendiri Suma? ngomong Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Kemudian Yesus sendiri ngomong, Satu apa? Satu apa? Karena Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa kalau tidak Yesus melalui aku. mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua, bukan satu. Oke? Kau kok ganti-ganti ayat? Itu dalilnya. Coba Anda baca. Aku baca dulu. Silakan baca. Yohanes 8 nomor 29, baca. Masa aku dan Bapa adalah dua? Baca. Silakan. Saudara Jimmy minta tolong Yohanes 8 nomor 29. Baca. Bentar. Ya. Dengarkan ya, Dokter Jimmy. Dokter Jimmy. Saya bukan dokter. Dokter Jeb. Sorry. Dokter kita ini, dokter yang hanya di pintu ngintip orang lagi belajar. Itu yang masalah Yang dapat Alfa. titel dia. Silakan. Kalau aku ngomong si Juma panik, kau aja Kalau ngomong. Alpha itu artinya apa? Alpha itu Maksudnya- artinya apa? Itu Wahyu. Yang awal. Mana ada Alpha artinya awal? Ada Yohanes. aja. Udah kembali ke tadi. Yohanes 8. Sebelum saya pamit, saya mau ibadah. Silakan. Yohanes 8 nomor 29. Ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang telah dikatakan. Dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku berapa? Kalau tidak sendiri berapa? Itu kan Emang ada dua realita dalam satu hakikat Allah. Begitu dong. Akui dong. Cuma Iya, aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri artinya apa? Iya, ada dua pribadi dalam satu hakikat Begitu Allah. dong. Ya bukan berarti dua orang, Iya. dua pribadi dalam satu hakikat Allah. Sudah diakui dua Berarti pribadi. Tritunggal, makanya belajar. Habis ini saya pamit dulu Sekarang ibadah. saya tanya Juma, Saya Tuhanmu pamit mau ibadah tahu nggak? dulu. Tuhanmu mau tahu nggak?
Tuhanmu mau tahu Allah nggak? as-sami'ul Enggak. alim. Sekarang giliran saya mau ngajarin kamu. Ah. Tuhanmu mau tahu nggak? Ya, dia katakan alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke, kenapa kamu bilang Tuhan Maha tahu? Apa sekarang saya kasih tahu clue-nya ya. Tuhan, kamu bilang Tuhan Maha tahu, itu artinya Tuhan punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuan Tuhanmu itu tidak terbatas. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhanmu yang Maha tahu itu punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuannya tak terbatas, betul nggak? Iya, betul. Ya berarti realita pengetahuan itu ada di dalam diri Tuhanmu kan? Yes. Berarti tetap satu kan, begitu juga Bapa. Bapa punya Yesus, pengetahuan Bapa itu tetap satu di dalam Bapa. Beda dong. Yesus itu manusia, Oh, lebih beda. ganteng Bang Suba. Bapak manusia Ya, atau enggak, bukan? tadi kamu bilang Bapak kamu manusia mengakui. atau bukan? Bapak manusia atau bukan? Bapa itu Allah, tetapi dia Manusia kamu bilang atau Maha tahu. Kamu bukan? jangan bilang Manusia Tuhan atau Maha bukan? tahu. Manusia atau bukan? Sekarang saya tanya, kamu mengakui Manusia nggak atau bukan? Tuhan Maha tahu? Manusia atau bukan Bapak itu? Enggak, kita jangan lari kemana-mana. Manusia atau bukan Bapak Sekarang itu? saya tanya, kamu mengakui nggak Manusia Tuhan Bapak Maha itu tahu? atau bukan? Enggak. Ah, Yesus manusia, Bapak bukan manusia. Mana yang satu pribadi? Kuceluk. Mana yang satu hakikat? Siapa yang bilang satu pribadi, dua pribadi? Satu manusia. Manusia hakikatnya apa? Ya manusia. Nah, bagus. Udah selesai. Kita tutup dulu. Saya harus Enggak, ibadah. sekarang saya tanya kamu Saya harus kamu ibadah mengakui dulu. nggak realita realita habis- pengetahuan, realita habis firman ini- yang ada di dalam diri Tuhanmu? Habis ini kau naik lagi. Saya ibadah dulu. Enggak. Kamu jangan panik. Kita belajar. Kita Saya belajar harus supaya kamu ibadah. ngerti ada realita firman di dalam saya diri harus Tuhanmu. ibadah kecuali ada moderator dari Muslim. Jangan panik, Saya tidak tutup. main kick, Bukan panik. kabur. Bukan panik. Cuma main Saya kick. harus ibadah. Kick. Saya harus Kalau ibadah. belajar, teman. kalau suruh belajar kau main kick. Saya harus ibadah. Kamu dengar nggak sih? Ya Saya udahlah. harus ibadah. Saya harus ibadah. Nanti jam berapa lagi live? Jam 10 berapa menit. lagi live? 10 menit. Oke. 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 Makasih ya Bang Juma. Ya, sama-sama saudara. Thank you. Nanti naik lagi ya. Kita ibadah dulu, teman-teman sekalian. Tidak ada teman muslim ya yang biasa jadi moderator ya. Siapa yang bisa jadi moderator naik ke atas? Ada nggak? Pandi nggak ada. Kalau ada beliau sudah kunaikkan. Sabar ya teman-teman. Sedikit lagi ya. Ada nggak yang akun asli ya? Islam tapi akun asli, bukan yang ini. Bukan yang bodong. Ada adikku. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dinda saya kebelat ibadah dulu ya. Saya izin Siap. dulu ya. Oke, sip. Siapa bang? Siap. Dia dilanjutkan. Baik. Antum sudah moderator di sini belum? Yang ini belum abang dah. Oke.
Ya, sliding aja kalau ada yang ini ya. Sliding. Siap. Siapa Bang Dah? Sliding gunting. Oke. Baik, Masya Allah. Tafadhol Bang Zuma, zuhuran dulu karena di saya di Bandung masih 1 jam lagi. Tafadhol Gurunda untuk ibadah salat zuhur. Baik Iwan Filah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, kajian materi Yesus kapan jadi Kristus, datanya sudah pada dicatat belum? Sudah pada disimak belum? Dan alhamdulillah ya, kalau lawannya Jeb Colby, aduh saya ketawa ngakak di bawah. Jadi Jeb, jangan pakai metode anak kecil. Katanya udah dewasa, cobalah yang santun, berhikmat, ya. Kalau orang ngomong ditunggu dulu, baru dijawab. Malulah sama Pak Jimmy. Pak Jimmy saja melihat kitanya dengerin itu, Pak Jimmy ini berhikmat. Beliau pengen benar-benar diskusi dari materi Yesus kapan jadi Kristus. Padahal sudah diungkap tadi. Menurut Lukas, Kristus itu diberikan gelar itu sejak bayi, kan gitu. Poinnya di sana. Jadi izinkan saya dulu menggait teman-teman yang ada di bawah, ya, untuk selalu standby karena nggak butuh waktu lama. Sholat itu insya Allah ya hanya 10 menit, 15 menit selesai. Sambil menunggu abangda kita, gurunda kita Bang Zuma, yang Kristen di bawah masih kejang-kejang saya simak. Saya sempat membalas beberapa tappingan yang kepanasan. Mohon maaf ya kalau saya mengetik seperti itu karena ada dalilnya, ya. Matius 15 nomor 26. Tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak dilemparkan kepada titit. Nggak boleh itu diomongin itu. Kalau diomongin nanti rungkat kita, ya. Kita pertahankan dulu Komal Gurunda kita yang sedang solo fighter, ya, untuk head to head dengan teman-teman Kristen. Jadi kita pelihara sampai season durasi yang akan kita lihat dan kita dengarkan, ya. Kalau saya buka kamera nanti jangan. Masyaallah. Jadi Iwan Villa, tema ini terbaru ya dari Gurunda kita. Kalau dipikir memang sebuah tema itu apapun yang kita mau angkat, minimal kajian kristologinya ada, ya. Kajian kristologinya ada. Dan buat teman-teman Kristen, hikmatnya apa? Anda jangan mau kalah sama kami orang Islam, ya, yang lebih paham tentang Bible daripada kalian. Paham maksudnya dalam artian bukan ada tafsir, ya. Izin dulu open cam. Iya, temanya bagus. Dan kelihatan tadi ada kontradiksi, kan? Malaikat mengatakan sejak lahir, tapi Paulus mengangkatnya setelah kematian. Jadi mana yang benar-benar kenal pot racing ini? Yang punya RA King pasti congornya Paulus. Kalau malaikat memberitakan katanya Lukas. Nah ini dua-duanya Lukas sama Paulus sama-sama kenal pot ini, kan gitu. Nah itu dulu. Saya kalau disuruh open cam sebenarnya ini kan saya lagi ditunjuk oleh Abang Dazuma, gurunda kita, untuk menggait supaya pada masa waktu beliau ibadah, ini room tidak seperti room kehilangan orangnya, ya. Siapa yang mau naik lawan saya dulu, silakan. Siapa yang Kristen langsung tapping saja, aku gitu, ya, biar aku jambak. Kalau untuk saudara Muslim, mohon maaf ya, saya tidak diberikan kewenangan untuk menaikkan saudara-saudara Muslim. Jadi kita sami'na wa ta'na, ya. Apa yang dikehendaki oleh Abangda, Gurunda Bang Zuma, untuk kalau ada yang perlu naik, di tackling saja, gitu katanya, ya. Siapa? Nando bukan, Nando tantrum. Kemudian siapa lagi?
Ayo siapa yang mau naik? Oten naik, aku Camat Samaria ini mah penghujat, nggak ada ilmu. Siapa lagi? Naikkan aku, Bang An ini siapa? Abangan Los Blancos. Nggak ada gunanya Oten. Abangan Kristen atau Muslim? Abangan Kristen atau Muslim? Abangan Los Blancos. Ya, aku coba angkat dulu Abangan ya. Bangan, silakan naik. Saya sudah terima permintaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini? Lo udah saya angkat kok nggak naik? Mana? Nggak ada lagi. Ayo. Yang Muslim boleh ditarik dulu permintaannya, biar saya coba angkat yang Kristennya untuk standby. Yang mana ini? Yang kejang-kejang nggak tahu diri, naikkan aku. Mana dia? Si Kipli mana? Aduh, enggak lah. Yang model-model seperti itu mungkin jangan di room ini. Ikutin saya. Kalau di sini sudah kembali diskusinya, saya turun, saya buka juga. Silakan head to head dengan saya. Kalau yang model begini begitu ya, nanti saya sikat dengan tema lain ya. Gue mau syahadat, coba tengok tappingannya. Kayak beginilah memang Oten ini, astagfirullahaladzim. Ini lihat. Kasih sikat saja Kang Dito. Yang mana? Ayo, dari kekristenan yang pengen diskusi bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Ada manfaatnya. Bukan yang kejang-kejang tantrum naik bikin komal rungkat ya. Saya di sini fi amanillah ya, untuk memandu teman-teman semuanya supaya tidak semuanya pergi, karena Bang Zuma gurunda kita sedang ibadah. Jadi tetap kondusif ya. Tetap tap share absen ya. Ada Andas. Ini Pak Andas ini lumayan ini. Oke, coba saya naikkan dulu. Ya, selamat siang Pak Andas Pangaloya. Selamat siang Pak Andas. Pak Andas. Aduh, nggak ada suara ternyata. Oke, saya turunin. Oke. Kang Dito sudah duhur Kang belum? Bandung masih jam 11.19 masih belum. Oke, mana nih? Pak Jimmy, don't go anywhere ya Pak Jimmy ya. Habis ini naik lagi Pak Jimmy. Pak Jimmy, don't go anywhere. Kalau Jeff Colby kayaknya lagi berhore-hore di Komal Kristen, seolah-olah bak seperti pahlawan. Kalau ngeri kali lah, naik diskusi sama Bang Zuma, nanti kemudian dijadikan apresiasi sendiri. HDR pengembara Arsat branded call. Alah, yang mana ini? Tuh,
Saya harus hati-hati teman-teman. Kalau yang naik ternyata sudah ada tombaknya dinaikkan, rungkat ini rum, jangan ya. Itu masalahnya. Mana. Coba kayaknya ini Bang Regar ini Kristen ini. Bang Regar, silakan naik. Bang Regar silakan naik. Ya, selamat siang Bang Regar. Bang Regar, selamat siang. Bang Regar. Bang Regar, aduh nggak ada isi, gimana ini? Siapa? RK, emang ada RK? Kenapa dia nggak pakai akunnya sendiri? Katanya mau open cam. Coba mana open cam? Ternyata kenapa harus menyamar? Kenapa harus pakai akun yang seperti ini? Apa misinya? Harga? Gue tunggu Gurundalo. Waduh, emang ada janji lo? Gak level gue sama lo, gue gak level. Oh ya udah, sikat miring aja dulu. Ya udah tenang aja. Nah, aku kan tadi amanatnya gimana? Kalau ada yang macam-macam, sikat, tackling aja. Tuh ya, jangan sok-sokan. Jadi apologet Katolik. Seminari aja kagak. Nggak takut orang lu nggak mau ngeladenin gua gimana? Sombong dasar si kurus. Saya itu amanah orangnya. Udah nyamar, nipu, cungkring, deh. Dompala Cordoba. Walah KRK. Gitu loh, kok nggak mau sih dikatakan penipu? Kenapa nggak pede pakai akunnya sendiri gitu loh? Kenapa? Nggak level. Ini mantan Katolik nih kalau mau. Apa yang dibanggain sama lu RK? Aduh. Salah satu banyak jemaat-jemaat. Oke, RK bagus karena butuh apologet kita. Satu sisi dari magisterium itu orang nggak bener. Kalau memang mau ikut memberikan pencerahan sebagai misionaris, sekolah dulu, seminari dulu, jadi pastor, jadi romo, gitu loh Rus. Udahlah, aku orangnya amanah. Ya kau sendiri yang bilang, aku nggak level sama kau. Ya levelmu di kaki gua nih. Ya makanya gua ludahin aja lah. Cuing. Panas nih, sakit hatinya. Oke, gitu ya. Insyaallah, inilah memang amanah itu ndak mudah, saudaraku, teman-teman semuanya ya. Kita pertahankan dulu. Kalau memang ada yang macam-macam, sikat miring dulu katanya, ya nggak? Dompala Cordoba. Allahu Akbar. Mohon maaf ya Gurunda ya kalau ternyata adiknya tiba-tiba ngeludah sembarangan. Allahu Akbar. Iya, sakit hati dia teman-teman. Iyalah, sikat miring lah. Ayo siapa lagi, silakan. Yang standby silakan. Ya kalau ngaku debater model nimpa-nimpain orang ngomong, ditimpa-timpain orang ngomong, ditimpa-timpain, apa yang didapatnya? Nggak ada. Justru apa? Bikin ribut, keluar energi negatif, bikin capek gitu ya. Ngeladenin orang yang bikin capek buat apa? Cukup kasih ludah rohani, selesai. Setuju nggak teman-teman? Betul. Capek-capek buang energi ya sikat miring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman Iman Villa yang baru join, yang standby juga, don't go anywhere ya. Sembari Ba'da Gurunda Bang Zuma selesai ibadah, kita akan menyaksikan kembali, dan saya minta izin nanti turun juga karena saya hanya membantu pada saat Gurunda ibadah, insyaallah, karena saya berusaha untuk fi amanillah, tidak membuat kegaduhan, karena setiap Kang Dito naik ya menampilkan data, semua oten pergi semua. Nah, ini saya nggak menghendaki itu. Saya pengennya di sini kita semuanya dapat materi, dapat presentasi, dapat manfaat. Ternyata materi baru Yesus kapan jadi Kristus, kita bisa merangkum dan menjadikan suatu strategi menghadapi teman-teman Kristen yang mau dengan tema yang sama. Contoh kemarin kita sukses ya. Saya rasa saya yang terus konsisten membawakan materi Gurunda Bang Zuma tentang salib itu kutuk atau berkat atau kutuk. Nah, itu saya sudah lancarkan itu, dan alhasil banyak teman-teman Kristen yang kemudian kejang-kejang ya. Allahu Akbar. Masih ada lagi yang Kristen siapa? Coba naikin aku coba. Supaya pada saat Gurunda selesai ibadah, kita kembali lagi ke materi diskusi lintas agama bersama dengan Bang Zuma Gurunda tentang Yesus kapan jadi Kristus ya, untuk dapat pencerahan baik dari saudara Muslim maupun saudara Kristen ya. Kita di sini fi amanillah ya, fi amanillah. Yang mau naik Kristen, yang ingin diskusi secara baik-baik, ingin mendapatkan hikmah, atau hikmah itu kandungan daripada makna diskusi ini, bukan tendensi penyerangan, tidak, tetapi pola pikir, pengetahuan, dan juga pemahaman ya tentunya. Pemahaman itu kalau dari tafsirnya ada nggak? Lah kalau cuma dipahami, ya masa nggak boleh gitu loh. Oke, dari saya itu untuk teman-teman Kristen silakan. Yang Muslim nanti mohon maaf hanya langsung saya turunkan ya, tapi saya menghendaki supaya saudara-saudara Kristen dulu yang naik. Boleh minta dibantu yang Muslim di cancel dulu requestnya, supaya ada diskusi lintas agama kembali ba'da Bang Zuma Gurunda kita selesai sholat ya. Oke, ini ada Inpili dulu, saya coba naikkan. Selamat siang Bang Inpili. Bang Inpili, selamat siang. Bang Inpili, aduh, nggak monitor, maaf ya. Oke, saya naikkan lagi. Yoshinaga. Oke, Yoshinaga. Selamat siang. Selamat siang, Yoshinaga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang Muslim? Iya Muslim Bang. Oh, oke. Ada yang mau sampaikan Bang? Enggak ada Bang. Oh, jadi kepencet ya. Oke, izin saya turunkan ya Bang ya. Assalamualaikum. Oke, baik. Untuk saudara-saudara Muslim bisa di-cancel dulu permintaannya. Bisa di-cancel dulu permintaannya yang Muslim. Ahwan ya, saya hanya menjalankan amanah supaya diskusi bisa langsung jalan. Untuk yang Kristen silakan naik. Ada Betty Dinda. Kalau kepencet langsung di cancel ya.
Coba boleh dibantu ketik yang sudah request, ya. Yang sudah request, yang Kristen silakan ketik naik atau naikin aku. Oke, no name Kristen ya. Ya, no name, selamat siang. Selamat siang. Halo siang. Ya, Bang dari Kristen, Bang. Saya non Muslim. Oke, non Muslim, Kristen atau Buddha atau Hindu, Konghucu. Kristen, Bang. Ya, halo. Saya mau nanya. Ya, silakan. Apa yang mau tanya? Ini tadi kan katanya ada situ juga ngomong yang naik oten gitu ya. Ya, diutamakan yang Kristen dulu. Bukan gitu, yang naik oten katanya kan. Ya, Oten itu oknum Kristen, Bang. Ada masalah apa, Bang? Ya, kata oten itu kan lain juga monyet gitu kan, kayak gitu. Berarti ajaran situ bukan ajaran yang baik, ajaran yang sesat Maksudnya, gitu. Yang ngomong monyet siapa, Bang? Ya situ tadi saya dengar gitu. Itu Mana? aja. Pokoknya yang ngomong kayak gitulah ajarannya sesat karena Tuhan tuh ngajaran kita. Kok malah ceramah? Bang, dikasih kesempatan naik itu di sini diskusi lintas agama. Ya, yang Kristen dulu yang naik. Masya Allah. Sudah ready, Bang Zuma? Masya Allah, iya Dinda, syukran. Ya. Oke, barakallahu fiik. Ya, tadi ada yang komplain dibilangi monyet ya. Iya, barusan nonem. Barusan RK ada naik, Bang Zuma. Tapi dia pakai akun itu. Iya, kenapa karena dia turun? Ya, saya tackling saja. Nggak mungkin dia cuma diem saja, Bang Zuma, karena dia nggak mau diskusi tipis-tipis dengan saya. Oh. Langsung saya sikat miring saja tadi. Jadi mohon maaf. Jadi untuk RK kalau mau naik kembali, saya izin di bawah. Gitu ya Bang ya, saya izin di bawah dulu ya Bang Zah. Baik Dinda, makasih ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mana si RK, silakan naik lagi kembali ke sini. Kita uji pemahaman kita terhadap kebenaran. Yuk, naik di sini. Adik RK, mana dia? Mana RK naik? Yang mana dia pakai akun apa tadi teman-teman? Yang Islam di stop dulu. Oh ini dia si Kipli. Oke. Halo, selamat pagi. Siang. Iya, siang, saudara Kipli, abang. Wah, ini yang bikin tantangan ke Manila, tapi ternyata disamperin sampai ke rumahnya, nangis. Oke. Ada yang nangis. Ya, buktinya kenapa nggak jawab Sesuai tema. tantangan saya? Oke. Iya, silakan. Yesus kapan jadi Kristus? Silakan. Yes. Kalau berdasarkan kisah Rasul 2 nomor 11, di situ pada hari lahirnya dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi maksudnya Kristusnya Tuhan. Di kota Daud. Beda Kristusnya Tuhan dengan Kristusnya Paulus. Oke ya. Sedangkan Kristusnya Paulus itu nanti menjadi Kristus pada saat dia selesai di ospek di dalam kubur 3 hari 3 malam. Melalui asistennya Lukas di kisah para Rasul 2 nomor 36, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Kristus bagi RK. Silakan. Oke. Anda Jadi bantah menurut itu. Bang Juma, Kristus itu hadir saat di Lukas pasal 2. Ya itu baca dalilnya. Nomor 36-nya baca.
Untuk itulah Yesusnya Paulus maksudku ya, dia dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Silakan Anda bantah dalil kitab Anda sendiri. Oke. Jadi Kristus itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa apa? Kristus itu bahasa Yunani lah. Oke. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Mesias. Kok larinya ke situ ya? Kok takut? Santai aja. Saya santai kok ini. Kamu Saya sopan kenapa loh. larinya ke situ? Kenapa Saya larinya ke sopan. situ? Saya sopan ya. Iya, saya tahu. Kenapa larinya ke situ? Slow. Kenapa larinya ke situ? Saya Ini sopan. berbicara tema. Iya, berbicara tema. Yesus kapan jadi Kristus? Kok larinya ke Islam? Oke, semuanya memahami. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Enggak Al-Masih. usah ke situ, enggak usah ke situ. Loh, kok enggak usah ke situ? Mau saya Kenapa? tunjukkan data, Kipli? Kenapa? Kenapa Saudara Erka? Enggak mau saya tunjukkan data atau tidak? Kenapa? Bahwa Mesias itu Dengar. adalah Kristus? Iya, itu tidak ada masalah dengan itu. Sekarang tidak yang ada Anda masalah dengan pahami itu. di sini, dengar. Silakan, saya dengar Nabi dulu. Isa Al-Masih. Saya pingin penontonnya rame dulu, rame baru saya bantu kamu. Sejak bayi sudah menyatakan dirinya ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi. Oke. Sekarang permasalahannya di kamu. Siapa Kristus yang nanti jadi mayat ini baru diberikan gelar untuk menjadi Kristus. Oke, Mesiha artinya Al-Masih atau tidak? Gini cara diskusimu. Tidak laku. Gini cara diskusimu. Tidak laku bagi saya cara. Oke, saya tunjukkan data saja, Kipli. Gedein layar saya. Tidak laku bagi saya. Tidak laku Gedein bagi layar saya, saya. Kipli. Silakan, itu sudah besar. Ya, pakai data saya nih, Kipli. Ya, Kau silakan. perhatikan di sini dibaca apa, Kipli? Silakan kau teruskan. Tidak usah kau kayak Lah, gitu. kenapa kamu takut? Di sini Mesihu atau enggak? Enggak usah. Sini tidak sedang Apakah membahas. Mesihu adalah Mesias? Dengar. Lah, tinggal jawab aja. Saya minta Teman-teman, dengan hormat. Saya diskusi dengan santun nih. Teman-teman, saya mute dulu ya. Saya jelaskan Oh, dulu jangan ya. gitu. Saya mute kamu dulu. Dengarkan saya. Tidak ada hubungannya pembahasan tentang gelar, tentang nama. Main mute lah, Kipli. Kita diskusi, saya santai loh di sini, Kipli. Memang santai. Kamu takut ya berdiskusi? Bukan. Kalau memang kamu mau, kita cari room yang netral. Senang, dengarkan. Kita cari room yang netral, bahas ini, mau nggak? Dengarkan. Sejak kapan Kamu mau atau Yesus- tidak kita cari room yang netral? Sejak membahas kapan Yesus kapan jadi Yesus Tuhan? jadi Kristus? Jadi Kristus kapan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Kamu mau nggak kita cari room yang netral? Ada Pertanyaan saya, moderatornya. sejak kapan Yesus jadi Saya Kristus? pingin sekali diskusi masalah ini, makanya saya tanya. Sejak kapan? Apakah Al-Masih adalah Mesias? Pingin kali. Tapi yang disebut, yang dibawa Apakah Mesias adalah Al-Masih? tidak ada hubungannya dengan tema Juma, yang kubahas kalau kau itu. ketakutan makanya Juma Tidak sekolah. ada hubungannya Kalau dengan cuma itu. security terus mau bahas Alkitab, itu nggak ada ngefeknya buat saya, Juma. Sejak kapan Ya. Kristus Yesus jadi Kristus? Kamu nggak belajar teologi, makanya saya bilang kamu mau cari room yang netral debat dengan saya masalah ini. Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Ya, apakah Al-Masih? Saya akan jawab. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Kenapa Apakah lari ke Al-Masih situ, adalah Dek? Mesias, Juma? Kenapa lari ke situ, Dek? Di Islam. Enggak, saya nggak cari Di di situ, Islam. Coba. Gini, Abang. Dek, Saya Dek, panggil kamu Dek, Abang. Saya panggil kamu Bang Juma. Bang Juma. dengarkan, Dek. Coba, saya Dengarkan, menghormati Dek. kamu, Bang Dengar, Juma. kamu Ya, nggak saya bisa menghormati diam, kamu. kau. Coba kita Mulutmu diskusi kayak baik-baik. mulut pantat ayam. Dengarkan. Jangan Dengarkan mute, ya. Bang Juma. Kita Sabar diskusi dulu. baik-baik. Saya menghormati Diam kamu. dulu, nih. diam dulu. Saya Saya ingin bicara, boleh? akademisi dengan kamu diskusi masalah ini. Silakan kau bicara dulu, silakan. Oke, sekarang menurut pandangan Bang Juma, saya diskusi baik-baik, ya. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Tidak ada bahasan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya kita Allah, bicara ya. tentang Mesias, bicara tentang Ini Kristus. Kamu berbicara tadi sendiri sudah sejak mengatakan bahwa kapan? Kristus adalah Mesias. Sejak kapan? Tadi kan kamu mengatakan bahwa Sejak Mesias adalah kapan? Kristus, gitu kan? Iya, Teman-teman nggak usah gitu saya. saya ngerti, Ya. tapi Sekarang, kita apakah Al-Masih tidak adalah sedang Mesias? membahas. Dengar. Ya, Kita apakah tidak Al-Masih sedang adalah membahas. Mesias, Bang Juma? Teman-teman, temanya bukan Ayo. berbicara mengenai mengartikan Iya, saya Al-Masih. paham Udah. Bang Juma. Saya sangat Udah, paham. kamu Gak usah turun gitu dulu, ya. kamu turun dulu, saya Oh, jelaskan kenapa dulu sama takut? netizen. Turunkan. Takut Juma akademisi dengan saya. Takut, Kalau begitu, turunkan. kamu berani Kamu bahas tema. takut, turunkan saya. Kalau Kamu akademis bahas dengan saya, tema. kamu yakin kamu kan Kamu menurut saya berani buat. bahas tema, berani. Ayo berani bahas tema. Oke, Makanya saya tanya, oke, kamu silakan. tadi mengatakan Kristus Silakan adalah kau Mesias, paparkan. betul?
Tadi kamu mengatakan Kristus adalah Iya. Mesias, betul? Kristus Betul. dalam bahasa Yunaninya itu gelar daripada nabi yang Oke, datang ke betul tengah-tengah atau Bani tidak Israel. Kristus adalah Mesias? Mereka menyebutnya dengan Al-Masih atau Mesias. Oke. Ah. Berarti Al-Masih adalah Mesias? Yes. Oke. Jadi menurut kamu bahwa Mesias itu ada di Lukas pasal 2, tidak ada dalam Taurat Musa? Kenapa larinya ke situ, Saya Cahyo? tanya, apakah Kristus tidak ada di dalam Tauratnya Musa? Atau Mesias tidak ada dalam Tauratnya Musa? Tidak ada. Karena kamu mengatakan Lukas pasal 2, tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Teman-teman, 2.000 orang perhatikan ya, mata memandang. Ya. Di dalam surat 3 ayat 45, di sini dikatakan Masihu. Ya. Dikatakan Mesias. Juma mengatakan Mesias tidak ada di dalam perjanjian lama. Juma. Ini Targum Jonathan Ben Juzel, Kejadian pasal 3 ayat 15. Jangan takut, jangan takut. Ini Taurat Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan. Dia bilang apa? Bisa baca nggak? Tidak. Oh, nggak bisa baca. Beyome Malkah Mesiha. Jadi dalam Taurat, Mesiha yang tertulis di dalam sini, di Yeah. dalam yang dia maksudkan dalam surat 3 ayat 45, sudah ada Yeah. dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini Yeah. dia katakan apa? King Mesiha. Yes. Jadi Al-Masih itu adalah raja yang Yeah. sudah ada ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Iya. Berarti batal argumentasi kamu yang mengatakan Mesias Iya. belum ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa Udah yang salah, kamu udah salah di sini Juma. Apa Kamu udah hubungannya? salah. Apa hubungannya? Kamu udah gagal Apa di sini hubungannya? Juma. Apa hubungannya? Kamu mengatakan Mesias nggak ada di dalam Sekarang- Taurat, ya. sekarang Hanya ada pertanyaan saat di saya. kitab Lukas. Sekarang Ternyata di dalam pertanyaan Kejadian 3 ayat saya. 15 ada kata Mesias. Pertanyaan Makanya saya saya. bilang Juma, ya Bang Juma, kamu dengar. Makanya saya bilang, pentingnya belajar kristologi dengan baik. Jangan hanya security terus mau bahas bibelnya orang. Ini yang fatal. Teman, belajar Alkitab dengan baik. Benar Sudah. nggak? Tadi kan kamu bilang di Lukas pasal 2, betul nggak? sudah nggak? Sudah, silakan. Oke. Silakan. Saya Masih mau tidak ada tanya? urusan. Saya tidak ada urusan dengan ada 1000 Mesias di dalam Kejadian, dalam kitab Taurat. Tak ada urusan dengan saya itu. Yang saya pertanyakan, siapa yang jadi mayat baru jadi Kristus? Sudah? Kok bengong? Ya, jadi gini, kita kembali pada tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Di sini nggak bicara tentang mayat. tadi itu. Di sini nggak ngomong soal mayat. Di sini ngomong tentang Yesus kapan jadi Itu Kristus. dari Kamu tadi, bilang dari Kristus tadi. atau Mesias tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi kamu ngomong sendiri, record teman-teman. Ini ada rekotan. Juma mengatakan Mesias tidak ada dalam perjanjian lama. Sementara kalau kita perhatikan dalam Targum Jonathan Ben Juzel, di sini ada kata Mesias. Beyome Malka Mesias. Nih, Mesias. Iya. Dan Mesias ini yang mereka akui juga adalah Masias. Itu Dalam surat 3 ayat 45 Ali Imran ayat 45. Berarti Juma, kamu ini makanya saya bilang kalau debat akademisi, kamu udah kalah di sini sama saya. Kamu Itu udah sudah kejebak dengan omongan kamu. Kamu secara kamu akademis saya bilang, menunjukkan kalau Targum. memang kamu mau berdebat dengan saya masalah Mesias, kita ambil room netral. Dia nggak Berani atau jawab. tidak? Dia nggak Masalah jawab, ini. teman-teman. Dia nggak jawab. Berani atau tidak? Dia nggak jawab. Iya, inilah saya bilang makanya sekolah Juma. Sekolah Semakin Juma kau ya. menjelaskan Targum, Kamu nggak mampu semakin dengan saya menguatkan berdebat masalah Al-Quran. ini karena saya terlalu Iya, power saya masalah ini tanya, Juma ya. siapa Kemudian, yang Juma, dilantik kamu diam jadi baik-baik ya. Kristus? Siapa Nah. yang jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu loh pertanyaan saya. Juma, kalau mayat itu mayat selamanya itu nggak bangkit-bangkit. Kayak Yesus bangkit tak? Bukan itu. Siapa Saya tanya, yang jadi Yesus mayat bangkit dulu baru tak? jadi Kristus? Bangkit. Hei, siapa yang Kalau jadi memang mayat kita dulu mau baru jadi kembali pada Kristus? Kristus poin ini, berarti kamu siap berdiskusi dengan saya secara di room netral. Berani atau tidak? Ini saya sudah siap. Berani atau Betul. tidak? Supaya Saya kamu jangan siap kabur-kabur. ini. Berani atau tidak, Juma? Saya memang Kamu sudah siapkan berani atau kembali tidak ini debat untuk dengan saya di room kamu. netral? Kamu berani atau tidak? Ini sudah ini sudah netral ini. Ini sudah netral ini. Dikit lagi diturunkan ini. Ini sudah Makanya netral. saya Jangan bilang, kalau diturunkan, kamu jangan akademisi diturunkan. dengan Biar saya dia malu Juma, di sini. kamu gagal Jangan debat dengan saya masalah diturunkan. ini.
Ya. Jangan diturunkan. Ya, Jangan kamu diturunkan. gagal debat dia dengan di saya sini dia masalah ini. membusuk. Hancur kamu debat dengan saya Biar masalah kau ini Juma. membusuk. Karena Biar kau apa Juma? membusuk di Ya, sini. saya punya fakta, saya punya diskusi, saya punya bahan yang begitu cukup besar. Ini dalam Sefaria pun ini bahas tentang Mesias. Iya, itu bahas Kita Mesias. bicara tentang Mesias yang Yang diurapi. saya bahas ini, yang di kisah para rasul. Iya, 2 karena nomor ini kamu 36. nggak ngerti arti dari Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. jelaskan, Ya. jelaskan. Siapa yang di Saya kisah sudah para rasul 2 jelaskan. nomor Tadi 36? kau mengatakan apa, Juma? Yang Tadi kau jadi mengatakan mayat apa? Saya dulu tanya, tadi kau mengatakan apa? baru jadi Coba saya dengar. Kristus. Oke, saya ikut Siapa? ulangi lagi. Tadi kau mengatakan Siapa yang ada coba di kisah para rasul dengar dulu, 2 teman-teman, gak usah nomor keep saya. Dengar dulu, dengar dulu. Gak usah yang keep saya, mati teman. dulu baru jadi Kristus. Oke, Itu siapa? Oke. Kamu jangan lari dari tema Juma. Ini kamu yang buat temamu loh. Kamu yang buat tema bahas masalah Kristus loh. Yesus yang anak ingin Maria, beribadah, dengar. Dengar. Yesus anak Maria, Masalah ini, menurut Ji, kamu yang buat temanya. Lukas 2, Jangan nomor kau 11. kabur-kabur dari Diam temamu dulu. yang kau buat, Ji. Diam dulu. Diam dulu. Diam. Gimana Diam kamu dulu ya. ini? Diam dulu ya. Silakan, saya dengar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir Kristus. Jadi bayi dia sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru menjadi Kristus? Oke. Kita Itu. kembali. Tadi kamu berdiskusi dengan saya, Siapa? ya kan? Jangan kemana-mana. Siapa Tadi kamu yang jadi mayat dulu baru jadi Coba Kristus? dengar dulu, Silakan, Dengar kita dulu, dengarkan Deng. jawabannya. Ya. Dengar dulu, Deng. Tadi Silakan. kamu mengatakan, saya tanya, ya, sejak kapan, ya, ada rekotan semua ini, Deng. Ya, sejak kapan Yesus itu dikatakan sebagai Kristus? Kau jawab, sejak di Lukas pasal 2 ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya Hari bilang, ini saya lahir. tanya lagi, Deng. Ya, apakah di dalam Taurat tidak tertulis kata Mesia? Kau bilang tidak ada. Iya, kau bilang betul kan? Kau Iya. bilang tidak ada. Ya kan, Iya. tidak ada. Lalu Tidak saya ada. tanya, Mesias itu apakah Al-Masih? Kau bilang iya, betul. Iya. Nah sekarang makanya saya tunjukkan data kepada kau, Deng. Iya. Ini di dalam surat 3 ayat 45 saja kalian mengakui Iya. Al-Masih sebagai Mesias. Iya. Ya. Lalu dalam Targum Jonathan di sini sudah ada Kejadian 3 ayat 15, Mesias Iya. sudah ada. Bahkan Betul. Al-Masih itu dikatakan sebagai raja. Iya. Ya, Terus makanya saya ini hubungannya- diskusi dengan hubungannya orang yang dengan memahami tema apa? Alkitab, yang katanya memahami Alkitab, hubungannya ternyata dengan tidak tema paham apa? Alkitab. Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya dengan tema. ada kan? Ah. Yesus Apa kapan hubungannya? jadi Kristus? Kalau kau bilang kapan, kau bilang saat di Lukas 2. Saya bilang tidak. Karena Sekarang bicara pertanyaan tentang saya- Kristologi, bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Itu. Pertanyaan saya Jangan kepada lari Adik. dari tema Juma. Adik. Berarti poin ini saja Adik. kalau secara akademis kau sudah gagal. Pertanyaan saya, Gini, Deng. Mau nggak kita diskusi di room netral? siapa yang baru Jangan jadi tanya kok dong, kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu ini. siapa yang nanti Jangan jadi tanya dulu, kau pertanggungjawabkan. Kau nyatakan dulu bahwa kamu salah mengatakan Yesus kapan jadi Tuhan. Kau bilang saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat. kau ingin taruhan dengan saya? Kau Taruhan ingin apa? taruhan dengan saya? Oh berarti apakah agama kamu diajarkan Dengar. taruhan? Dengar. Kau ingin taruhan bahwa Masa kau pembohong? agamamu ngajarin kamu taruhan gimana? Kejadian Juma? 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Saya baru Kejadian lihat 3 nomor 15, kau Juma tunjukkan yang kepada katanya saya. beragama ngajak orang taruhan ini kayak gini nih. Cuma jangan nangis Juma. Jangan nangis Juma. Apakah agamamu ngajak kau taruhan? Masa kau ngajak saya taruhan? Aduh Tuhan Yesus Sudah. Kamu sudah ngomong. Sudah puas. Sabar. Sudah puas. Kau pertanggungjawabkan. Kau jangan tanya terus. Kau pertanggungjawabkan dulu omongan Tadung. Iya, Bahwa saya di dalam pertanggungjawabkan. Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang Mesia atau tidak? Oke, baik. Oke, saya bahas Oke, ya. silakan. Jawab. Oke. Jawab. Kalau kau memaksakan di dalam Kejadian Data Bang Juma, data. Kau bisa diam Data nggak? dulu baru ngomong. Data dulu baru ngomong. Kau Saya kan bisa data diam baru nggak? ngomong. Kamu Kau bisa data diam dulu, nggak? silakan. Ada Kau data bisa nggak? diam nggak? Silakan. Nah, Ku diam, silakan. Kejadian 3 nomor 15 itu di dalam terjemahan Lembaga Bibel Indonesia, di situ tidak ada kata Masiah atau Al-Masih. Itu tidak ada. Itu hanya ada di Targum Yonatan dan itu tidak dipakai di Indonesia. Paham kau, Dek? Itu satu. Kalaupun ada, Dek,
yang dimaksud di situ adalah Yesus anak Maria kan, Dek? Artinya bahwa ternyata bukan pada saat lahir saja dia sudah disebut Kristus, Dek. Sebelum dia lahir aja sudah disebut Kristus, Dek. Berarti lebih menguatkan saya kan? Sekarang posisimu adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi mayat dulu baru Kristus itu siapa, Dek? Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara tentang ini, ya tentang terjemahan dari BLAI, ya, saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Dr. Jonathan Purnomo bahwa ada kita kesalahan Kristen? terjemahan. Ya, saya harus akuin dalam dalam terjemahan BLAI ada banyak. Saya sepakat dengan Pak Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Saya sepakat. Tepuk tangan lagi. Yang di bawah Ya, tepuk karena saya tangan. belajar dari Dr. Jonathan Purnomo juga. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Oke, sekarang saya Memang minta. harus ngapain? Sekarang gini. Nomor- Dengar, Sekarang saya minta. jangan kemana-mana. Tenang Yuma, tenang. Ya. Kemudian kita perhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan bahasa asli. Udah Oke. ditelepon sama Yonatan Nandar itu. Oke, silakan. Oke, sekarang kita buka bahasa aslinya, Bang Juma. Ya. Iya. Ya. Silakan. Bang Juma kan jago jago Bible kan? Iya. Jago nggak? Jago Silakan, tak? Dek. Bang Juma jago Silakan, nggak Dek. dari Bible? Jago tak dari dengan Bible? Jago Enggak, tak? saya tidak bisa bahasa Ibrani. Tadi Saya kamu jujur aja, jawab saya- dulu. Bisa baca, coba ikro. Saya tidak bisa baca Ibrani. Nah, maka dari itu nggak usah sok-sokan bahas Bible. Iya. Kalau nggak bisa bahasa Iya. asli. Iya. Nah, Kalau sekarang kamu nggak bisa bahasa asli, sekarang, paling dengar. kurang kamu tanya orang yang mengerti, ya Juma ya. Makanya dengarkan baik-baik ya. Di dalam Targum Jonathan di sini membahas tentang apa? Tentang Mesia. Lihat nih. Di sini dia bilang apa? Iya. Beyomei Malkah. Malkah ini adalah raja. Jadi Itu merujuk obat kepada dari siapa? dosa-dosa manusia adalah raja yang disebut sebagai Al-Masih, sebagai Itu Mesias. merujuk kepada Sebenarnya siapa? teman-teman dengar, jangan potong. Sebenarnya Itu merujuk teman-teman kepada Islam ini siapa? jangan potong Juma. Itu Sebenarnya merujuk kepada teman siapa? jangan potong Juma, jangan potong. Itu merujuk kepada siapa? Mulai ketakutan si Juma. Jangan mulai ketakutan. Yang saya Sebenarnya tanya Kisah Para teman-teman Islam Rasul. ini sudah mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Nih, Masihu dalam surat 3 ayat 45. Apa Nih, masalahnya Mesia. dengan ini coba teman-teman? The Mesia. Masalahnya dengan Nah, ini yang apa? menjadi persoalan di sini adalah Apa mereka masalahnya tidak dengan mengakui itu? Mesia itu sebagai raja. Itu yang Apa- menjadi persoalannya. Apa temanya? Apa temanya? Kristus kan? Iya, yang saya Ya tanya Kristus kan? di dalam Sekarang kamu di harus Kisah Para akuin Rasul kesalahan 2 kamu. nomor Cuma, 36. dia. Kamu harus akuin kesalahan kamu. Kalau tadi pertanyaan saya, kamu sudah blunder menjawab. Benar nggak? Tidak ada di dalam Kamu sudah perjanjian blunder lama, menjawab dengar. tadi, benar gak? Perjanjian lama kau tunjukkan Kamu di dalam sudah perjanjian blunder lama. menjawab di sini, Kau Juma. tunjukkan kemudian Ya, kitab dalam hal lembaga ini kamu Bible udah blunder. Indonesia di dalam Kejadian 3 nomor 15 ada kata Masaha di situ atau Al-Masih. Tunjukkan ke saya. Lesia, Targum Jonathan. Emang itu lembaga Bible Indonesia? Targum Jonathan Ben Itu Yusuf. lembaga Bible Indonesia. Saya harus kembali pada akar muasal Ini kekristenan. Wikipedia. Ibu dari Saya kan kekristenan adalah tanya, Yahudi. saya tanya Kita perjanjian berbicara lama. tentang ibu dari kekristenan. Perjanjian lama yang saya tanya. Jangan Bukan kabur targum. Juma. Bukan targum yang saya katakan. Juma, makanya saya bilang pentingnya belajar Juma ya. Pentingnya kau belajar ya. Di sini kau dapat kuliah gratis dari saya Juma. Kau dapat kuliah gratis dari saya Saya di sini. sudah mengiyakan. Ya, mau kita Menurutmu- lanjut bahas tentang Kristus? Menurutmu Mau targum kita bahas ada lanjut menjelaskan tentang tentang udah Al-Masih. mulai ngaco nih. Mari kita bahas tentang Kristus. Oke. Tapi Oke, pertanyaan kita buka saya, data tentang pertanyaan Kristus. saya, dengar Ya. pertanyaan saya. Mau Sejak lanjut tentang kapan- data tentang Kristus? Dengar, Eksegesi. dengar. Eksegesis data tentang Kristus. Eksegesis. Tema Nggak bisa saya, kayak tema gitu. Kita saya, lanjut. dengarkan temanya. Kisah Para Ya, kita Rasul bicara 2, tentang Mesia nih. Lanjut nih tentang nomor Mesia nih. Saya buka data 36. Sefaria nih. Sejak kapan Ayo, berani jadi nggak? Kristus? Lah sejak semula dia sudah ada. Oke, sejak semula dia sudah Sejak ada. kapan dia jadi Kristus? Sejak semula dia sudah ada. Pertanyaan lihat ini, saya. perhatikan. Sejak di Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nih. Juma, lihat ini.
Pertanyaan Kau saya, bilang kalau sejak kapan demikian dia jadi adanya, Kristus? Sejak semula lalu Kristus siapa? dalam perlawan aku Jumaah. Kutunjukkan kau, silakan kau baca. Gak usah. Silakan kau baca, silakan kau baca. Udah. Ah, silakan kau baca. Silakan kau baca. Baca. Udah panik si Juma sama saya nih. Silakan kau baca nih. Saya bilang belajar dulu baru lawan saya Juma. Baca, coba baca. Gak usah bahas Coba Babel kau baca. orang. Gak Baca usah dong. kau bahas Babel orang. Ditanya gak tahu kan? Gak tahu kenapa Baca gak dong. sekolah teologi. Ini akibatnya. Coba kau baca. Coba kau baca. Coba kau baca. Ku pikir gurundamu ini jago. Ku jadikan cendol di sini sekarang nih. Jadikan cendol ini. Coba kau baca. Coba kau baca. Saya balik kamera ya. Coba kau Nah, baca. kita lihat teman-teman apakah betul dia bisa bahasa Ibrani Coba ya. kau baca. Juma aku jadikan cendol di sini. Jawab. Nah, kita putar kamera ya teman-teman. Saya mau lihat mukamu. Mau lihat mukamu Juma. Nih. Mau lihat mukamu Juma. Baca Coba kau kau Juma. baca. Baca. Mana gua suram Coba. itu baca. Baca. Coba kau baca. Baca dong. Ah. Suram kameramu Ji. Suram kameramu Ji. Suram kameramu. Nih. Suram Baca, coba. kameramu. Yang mana Ji? Sosokan Coba baca. bahasa Ibrani sama saya. Suram kameramu Ji. Balik Baca, kameramu. Diskusi sama saya nih muka dengan muka nih ayo. Baca. Balik kameramu balik. Dari tadi itu kita apa? Baca. Silakan. Baca kita apa itu? Baca. Saya bisa baca. Gampang saya baca itu. Gampang Iya, banget saya baca itu. silakan. Kita kembali pada Baca. tema. Gampang saya baca itu. Jangan lari dari Baca. tema. Jangan lari dari tema. Gampang saya baca Baca itu. dong. Itu tidak ada esensi Baca dengan dong. tema. Itu tidak ada Baca esensi dong. dengan tema. Apa Saya bisa bacanya? baca. Apa Saya bacanya? tahu kamu mau kabur. Kamu mau Apa kabur bacanya? dari tema. Saya tahu kamu mau Apa kabur dari tema bacanya? Juma. Apa Kamu bacanya? mau kabur dari tema Juma. Juma Kamu kan mau kabur dari bilang tema hebat Juma. bahasa Ibrani, harus bahasa Ibrani dulu. Ini Nah, Juma baca. mau kabur dari tema nih. Kelihatan mau kabur nih. Baca dulu. Gurundamu ku grendel di sini, ku blender gurundamu di sini. Baca dulu. Baca dulu. Di sini jangan kabur dari tema Juma. Baca dong. Jangan kabur. Balik ke Baca. tema, balik ke tema. Kamu bisa baca atau tidak? Udah malu tunjukkan mukanya. Udah malu dia tunjukkan mukanya ini. Udah malu. Kamu tunjukkan bisa baca mukanya ini. tidak? Gampang. Ayo. Gampang saya baca itu. Yang Tapi saya paling tahu bawah, kamu yang paling bawah, kamu yang lari paling dari bawah. tema. Saya tahu. Ini yang Kamu paling jangan bawah. lari dari tema. Jangan lari dari tema. Saya Ini yang nggak paling mau bawah. kembali pada tema. Yesus kapan jadi Kristus? Udah. Baca dulu ini dong. Oh gampang, itu tidak ada esensi dari tema ini. Kalau debat akademis harus kembali pada tema. Lalu siapa yang jadi mayat? Dalam debat akademisi Siapa yang jadi harus mayat? kembali pada tema Juma. Siapa yang jadi mayat untuk jadi Dalam Kristus? debat akademisi kamu harus kembali pada tema. Oke, kembali kepada tema. Tidak Siapa ada yang esensi jadi dengan tema mayat? yang kamu buat. Siapa yang jadi mayat habis itu jadi Kristus? Balik kameramu, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasi itu. Balik. Ternyata nggak bisa baca ya teman-teman. Balik, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasi lawan saya. Mana balik? Ternyata kamu nggak bisa baca. Juma. Ini mainan hari-hari Kamu saya. kabur dari tema kamu. Saya tahu kamu Ini tukang mainan kabur dari hari-hari tema. saya ini. Makanya debat itu jangan dengan awam. Ini Dengan bacaan orang yang harian saya. mengerti. Udah nggak mau diskusi. Lanjut ke temanya. Ini bacaan harian saya. Dik. Lanjut gak mau temanya. Juma mau kabur. Tidak ada esensi kau suruh baca itu. Kalau kau bilang esensi dari kita membaca ini, Ternyata ketika nggak kau bisa suruh baca Ibrani. esensi ini ada Cuman esensinya. Cuman ini doang. Ini yang ada saya esensinya, persiapkan. ya ada esensinya Juma. Ternyata Kalau kita nggak bisa bahas kejadian Ibrani. 3:19 itu ada esensinya. Juma, Ternyata nggak bisa. segini doang ini. Saya berani. Saya buka lagi kitab Ibrani saya ya. Udah Saya malu kasih dia tahu nih. Ibrani saya ya. Udah malu dia mukanya nih, udah malu mukanya, udah malu banget nih. Malu dia. Aku kasih kau bacaan saya ya. Udahlah Juma, kalau kalah ya udah kalah, kamu udah Kamu kalah. kasih aku. Makanya saya tantang kamu debat secara di room ini. Netral, mau nggak? Kita berlomba baca Ibrani boleh? Kita kembali di room netral, berani atau tidak? Kita kembali di Saya room acak netral, ini, mau nggak? saya Saya tantang kamu debat room netral, berani atau tidak? Saya Jawab acak sekarang, ini saya baru kita tantang baca kamu. boleh? Masa Gurunda tidak berani debat dengan saya di room netral, berani atau tidak? Bahas ini, tema ini. Saya acak ini habis itu kita Saya baca boleh? tantang kamu debat di room netral, berani atau tidak? Bahas tema ini, jawab. Oke? Saya tantang kau di room netral masalah ini, berani atau tidak? Jawab sekarang. Tidak Kita berani acak dulu, Gurunda, kita baca tidak dulu. berani nih, tidak berani lihat nih. Kita acak
baca, baru baca, boleh? Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, berani atau tidak? Saya acak Saya dulu. tantang, jawab. Saya tantang kau di room netral secara akademisi bahas masalah ini, berani atau tidak? Saya tantang juga baca Ibrani, boleh? Kamu berani atau tidak? Tema ini Saya tantang kau baca di Ibrani, room boleh? netral. Saya Di sini acak, kita saya bicara acak. tentang tema, bukan berbicara bagaimana cara membaca. Kita baca. Tema Yesus kapan jadi Kristus, berani atau tidak? Kagak berani. Lihat bunda-bunda berani jawab. Gak berani. Kita baca ini nih. Kita baca Alkitab dalam bahasa Ibrani, boleh? Berani atau tidak? Boleh. Berani atau tidak? Saya tantang, berani atau tidak, Kipli? Di room netral. Mainanmu, Bahas masalah ini, berani atau tidak? mainanmu masih rendah deh. Oh, Mainanmu masih ternyata rendah. cendol, gak berani dia nih, gak berani. Pertanyaan saya, Dek. Kalau kau debat dengan orang awam yang gak bahas Bible, mungkin mereka akan bilang, oh iya, Bang Juma hebat, Bang Juma keren. Saya tantang kau debat di room netral tema ini, berani atau tidak? Ini kita sudah berhadapan di sini. Saya mau di room netral ada moderatornya, Enggak ada yang profesional. hubungannya. Enggak Berani ada atau tidak? hubungannya netral atau tidak. Itu Berani sudah atau tidak? netral Saya tanya ini. kamu berani atau tidak? Tidak ada hubungannya. Kau itu cuma udahlah Juma, berarti kamu saya anggap Dulu. kamu nggak berani. Kau nantang Nggak saya di berani. Filipina. Nggak berani Kau kamu nantang Juma. saya di Filipina. Habis itu kau anggap nantang berarti lagi, kamu kita nggak harus berani terima tandang. tantangan debat saya Habis di itu room saya netral. terima. Dan Saya moderator terima secara tantanganmu. profesional. Malah berani saya kamu katakan ya. saya datang Nah di ini kampung gurunda saya kamu yang berani. bilang debat dengan Juma. Nggak ada record ini teman-teman, record. Saya tanya lagi, sekali lagi, kamu berani atau tidak debat di room netral? Masalah ini kapan Yesus jadi Kristus? Ini sudah dinetralkan ini. Tidak berani Anda tidak menjawab, tidak Anda berani tidak menjawab, berarti takut gerunda kamu, takut gerunda kamu. R kali bos, senggol dong. Pertanyaan saya apa, Dek? Udahlah, Bang Pertanyaan Juma, saya udah. apa? Kita cukup sampai di Pertanyaan sini ya, saya Bang Juma ya. apa? Kita cukup sampai di sini, Siapa- kita akhiri. siapa Karena memang kau yang tidak jadi bisa mayat menjawab pertanyaan dulu? saya. Siapa Saya yang jadi ajak kamu mayat debat, dulu? kamu tidak mau. Siapa Saya sudah yang membuka jadi data mayat tentang dulu? Talmud, tentang Baru Mesia, jadi kamu tidak terima juga. Gitu Saya loh. tantang debat secara profesional di room netral. Kamu tidak mau juga. Berarti sudah berakhir. Gurunda kamu tidak berani debat dengan saya di room profesional. Nih, bos. Silakan. Silakan Anda angkat diri Anda setinggi-tingginya, silakan. Angkat Udah selesai, setinggi-tingginya. Oke, Saya Bang Juma, tantang sudah Anda. kita akhiri Anda sampai di sini. Sudah tidak ada menyepelekan lagi yang harus kita Sekarang perdebatkan, saya Juma, ya. nantang bahasa Ibrani. Tidak ada yang bahasa harus Ibrani kita nggak perdebatkan bisa. lagi di sini, Juma, Sudahlah. karena memang sudah berakhir. Ya, Sudahlah. sudah berakhir. Sudah, Sudahlah. tidak ada berani lagi. Oke. Cuman Oke, thank you Bang omong Juma. kosong. Maafkan kalau salah-salah kata. Namanya debat, jangan masukkan ke hati. Ini cuma Omong dialog Bang kosong. Juma. Dah, Ya. silakan. Iya, Jangan iya, gitu Bang iya. Juma. Cuma debat Iya, ini Bang Juma. silakan. Ayo, dialog Silakan, aja, silakan. profesional. Maafkan saya kalau saya salah-salah kata ya. Saya tidak butuh orang mulut besar tapi otak kosong. Lah, otak kosong gua tunjukin data gimana nya? Saya ajak kau bahasa Ibrani boleh? Saya tantang kau baca ini boleh? Otak kosong gimana? Kembali pada tema. Hei, kau baik-baik nih. Kau baik-baik. Kamu tadi mengatakan saya harus belajar. Harus belajar Kamu belajar Ibrani, cuma katamu. ini cuma perhatikan. Itu cuma Sejak kamu bisa baca semula itu. Al-Masih itu sudah ada. Ya. Sejak semula Al-Masih sudah ada. Makanya Lalu dalam siapa? Targum Jonathan Lalu disebut siapa yang Mesias. jadi mayat dulu baru Yang jadi Kristus? bukan ketika kita berbicara tentang Al-Masih ketika Lalu Maryam menerima siapa kabar gembira, yang jadi tetapi saat mayat di sini untuk jadi Kristus? di sini proto evangelium sudah ada. Injil pertama kali Siapa diberitakan yang jadi dan mayat Injil yang dulu diberitakan untuk adalah jadi Mesias. Kristus. Itu Teks pertanyaan saya, selesai, Dik. Juma tidak mampu Adik. secara akademisi dengan Pertanyaan saya, ya. Dik. Makanya Juma, Siapa yang harus ketika kau jadi berhadapan mayat dengan dulu orang yang untuk jadi belajar Kristus? Alkitab dengan baik, kau akan kalang kabut seperti ini. Kau kalang kabut. no. Ya, kau Yang kalang kabut itu ketika kamu, kau Dik. berdebat berhadapan dengan saya seperti Orang ini. yang menilai, Dek. Orang yang menilai. Adalah, Dek. memang Kamu nilai hanya muka kamu pucat kok mulut cuma di situ. besar. Pucat Cuma kok mulut di situ besar, cuma. Dek. Pucat Nggak kok itu kamu. masalah, nggak masalah. Nggak masalah, Coba buka Dek. maskermu. Kalau bukan Nggak pucat masalah, mulutmu. Dek. Nggak Mukamu. masalah, nggak masalah. Nggak masalah, Dek. Tidak perlu Oke, udahlah, kesombongan. Bang Juma. Saya juga, Tidak saya perlu udah luluh hati keangkuhan. saya karena kamu Tidak halus. perlu angkat Udahlah, diri. udahlah. Yang Saya pasti memang yang adalah tadi orang yang halus, mengatakan Bang Juma. bisa Udah. Ibrani, begitu ditantang baca Ibrani nangis. Udahlah Bang Juma, Bang Juma. Nggak usah lagi Bang Juma. Pertanyaan saya, siapa yang dengan orang yang sudah jadi dikatakan Kristus halus, saya setelah tidak bisa menjadi berdebat lagi mayat? ya, cukup. Siapa Karena memang saya yang tidak bisa dengan kamu yang setelah halus menjadi ya. mayat tidak Udah, dijadikan
cukup Juma ya. Larinya ke Cukup. Targum. Udah selesai. Seakan-akan Sudah berakhir, bisa sudah berakhir di sini, sudah berakhir. Tapi Perdebatan kita ternyata berakhir. aku siap, syukran, barakallahu Oke, fiik. kalau memang Bang Juma Katanya mau, bisa saya tunggu Ibrani. waktunya kita cari room yang netral, kita Katanya berdebat bisa masalah Ibrani. kapan Yesus jadi Kristus. Disuruh ditantang kemudian Kapan Yesus baca jadi Kristus, Ibrani mau? nangis. Terus yang kita bahas Aduh, siapa giliran yang keluar dari kubur udahlah. Kristus. Tapi tidak bisa larinya ke Buang-buang Targum. waktuku, gak ada ilmu di sini, gak ada Pertanyaan ilmu. saya cuman sederhana. Siapa yang keluar dari kubur dulu baru jadi Kristus? Tidak berani bahas. Makanya sekolah teologi cuma Ayo, ya kalau sekolah mau nggak masuk teologi Kristen pun sekolah teologi percuma. biar paham nggak ada ilmu Percuma apa. juga sekolah Nggak ada ilmunya. teologi. Tak ada artinya cuman mulut besar. Inilah tapi akibatnya tidak ada orang yang ilmu. security dia punya CV Mana? kurikulumnya dari security Security mau aja bahas terus Bible dibahas. orang ya akhir jadinya kayak gini nih. Security aja terus kau hinakan. Itu terus. Bahas terus security. Nggak usah lagi kita lanjut. Kita Silakan sudah kau berakhir, Bang Juma. nangis. Kau nangis. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tidak Ya, malu kau ngaku Ibrani, tidak bisa Ibrani. Apalah, Tidak memang saya malu. bisa baca kok, tetapi saya nggak mau kok keluar dari Oke, instruksi. ayo. Kita taruhan baca Ibrani. Temakmu, lihat temakmu ya, Gurunda, Ini, saya cek lihat ini. ini Gurunda, lihat ini temakmu Gurunda, malu Kalau sama kau temakmu, lari ke tema, kalau kau lari ke tema, malu sama kenapa temakmu lari ke cuma Targum? ini nih. Kalau kau lari ke tema, saya bertanya, siapa yang jadi mayat dulu suara baru saudaramu jadi nggak sejauh Kristus? sebanding dengan saya. Temakmu itu, temakmu ini balu sama temakmu Juma. Pertanyaan saya itu loh. Mari gini, kecuali kamu buat gini Juma. Dengar. Siapa Kecuali yang kamu membuat sebuah tema. siapa yang keluar dari Mari kubur kita adu baru baca Ibrani. diganti Nah, menjadi gitu. Kristus? Bacaan hari-hari saya nih, Dek. Kecuali temamu itu adalah Ada. mari RK kita Saya berlomba baca bahasa bertanya Ibrani. Nah dalam gitu, tema ini temanya Hei, Yesus. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang jadi mayat dulu baru dilantik jadi Botol Kristus? kecap gak ngerti ini temanya ini. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Ini tema. Iya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Sejak lahir. Bahkan kau tunjukkan di Targum. Kejadian 3 nomor 15. Meskipun di situ tak ada. Kacau kamu udah gak ada apa-apanya kau ilmu dengan saya. Pertanyaan saya, Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gimana sih Guru ini kupikir hebat Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa, Dek? Pertanyaan saya sederhana lah, Dek. Siapa Kasihan yang si jadi Guru mayat ini. dulu Guru baru kasihan jadi si Guru ini. Kristus? Tidak dijawab, malah lari ke Targum. Dengar ini orang. Menyalahkan, malah menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Kasihan Dela. Saya bertanya, siapa yang di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36 yang dilantik jadi Kristus? Siapa itu? Siapa yang dilantik jadi Kristus di Kisah para Rasul 2 nomor 36? Tidak disentuh sedikit pun. Kenapa tidak disentuh oleh si RK, teman-teman? Karena sebenarnya yang keluar dari kubur itu yang dilantik jadi Kristus adalah Sibilisis. Sibilisis yang keluar dari kubur dilantik jadi Kristus. Tepuk tangan. Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tepuk tangan. Tidak tersentuh sedikit pun temanya, teman-teman. Dia malah lari ke Targum dan menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Dengarkan orang Kristen di Indonesia. Mereka menyalah-nyalahkan Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan salah, terjemahannya salah. Sebuah agama yang agamanya, yang kitabnya itu salah, berarti agama itu bermasalah. Makanya saudara-saudara, dia tidak berani membahas tentang apa? Dia tidak berani membahas tentang Kisah para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Ayo,
Jawab. Jawab. Siapa yang diganti menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Jawab. Udah keluar dari tema kamu, udah keluar dari Nggak tema. bisa dia jawab, teman-teman. Aku pikir kau pintar. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Datang di sini kubur dirinya, teman-teman. Dia datang kubur dirinya, malu mukanya, coba lihat mukanya. Mukanya coba lihat, mukanya. Siapa Buka yang jadi maskermu, mayat Juna. dulu? Buka Pertanyaan maskermu, saya nih. Siapa Udah. yang jadi mayat dulu? Baru Bacot jadi aja kamu Kristus. cuma nggak ada ilmumu, nggak ada ilmumu ah. Gak usah banyak ngomong, nggak ada ilmumu. Itu pertanyaan saya, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jawab dulu yang tadi. Jawab dulu yang tadi. Gak bisa jawab dia kan. Katanya Yesus sudah Kristus dari sejak dulu. Oke. Tapi yang baru jadi Kristus setelah jadi mayat itu siapa? Rio, itu adalah apa Allah, yang adalah jadi perbuatan Kristus menyimpang setelah dan menjadi mayat? Ayo dong. Allah yang perkasa, Siapa Allah yang kekal. Siapa yang menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu? Melainkan dia yang kita peringati Kristus hari yang kau kelahirannya, salibkan baginda itu Rasulullah Muhammad telah sallallahu alaihi dibangkitkan wasallam. untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa, Dek? Siapa yang keluar dari kubur menjadi Kristus, Dek? Siapa? Siapa itu? Udah. Adek, Udah. Kamu udah kalah sama saya, Juma. Udah kalah Siapa, kamu, Juma. Dek? Adek, Kamu dengar siapa yang baik-baik, jadi Juma, mayat ya? dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Siapa, Aduh, Dek? panas, Som. Siapa yang menjadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Mau pergi malu, tinggal di sini malu, serba salah dia, terpenjara dia di sini. Mau pergi lari, tak malu, tinggal di sini di sasaran empuk. Siapa yang mati dulu 3 hari, setelah itu baru jadi Kristus? Itu siapa? Adalah perbuatan menyimpang dan Kalau menyesatkan. Yesus jadi Kristus, saya katakan dari sejak lahir. Malah kau mengatakan, oh tidak, dia sudah jadi Kristus sejak di perjanjian Tuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis di dalam Kejadian 3 nomor 15. Nah, itu lebih menguatkan Bang Suma berarti. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu adanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah, Juma. Sudah. Silakan. Oke. Ah. Yesus kapan jadi Kristus? Itu kan? Iya, betul. Ya kan? Sejak kapan? Sejak dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tapi kau Apakah di dalam menambah, Taurat tidak ada? diam. Tapi kau menambah bahwa ternyata bukan sejak lahir. Saya Kamu salah. menambah. Kamu membawa kisah Kejadian 3 nomor Ada nggak 15. kata Mesia? Saya tanya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang keluar Saya dari tanya, kubur? di dalam Taurat ada nggak kata Mesia? Saya tanya. Siapa yang keluar dari Pandangan kubur? orang Yahudi Kejadian 3 Jadi 15 mayat ada dulu. nggak kata Mesia? Saya tanya. Jadi mayat dulu baru menjadi Kristus. Itu siapa? berarti malah dia. Kok keluar tema? Yesus Kristus jadi Kristus Ini dari gini, sejak gini. dari sejak dulu. Oke. Pertanyaan saya, yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Udah? Pura-pura Udah? Udah nggak? ya, jawab. Kamu mau nggak debat dengan saya di netral? Debat dengan saya. Mulut besar, kerdil otak. Pertanyaan saya, kau yang kerdil. Siapa yang jadi Gini, di mayat room Superboy dulu baru berani jadi nggak kamu? Kristus? Kamu mau nggak di room Superboy berdua? Tema ini mau nggak? Kamu mau nggak tema Yesus kapan jadi Kristus di room Superboy? Berani nggak? Ini sudah saya berhadapan denganmu. Kok Saya mau di room Superboy. Kamu berani nggak? Kok lari kemana-mana? Kita Kamu sudah mau nggak? berhadapan di sini Takut kan? loh. Nggak mau dia Kita ini. sudah Takut dia. berhadapan loh. Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berbicara. Biar ada Berhadapan penengah yang muka. netral Kita yang sudah melihat berhadapan siapa yang muka. berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Sama Pak Bom kamu berani? Sama saya mau nggak di room netral? Berani nggak? Bom lebih berkualitas dari lu. Iya. Bom lebih berkualitas. Kenapa kamu nggak berani sama saya? Bukan udah berani, ini Saya sudah. kan di bawah kualitasnya Bom. Ini sudah, ya kan? ini sudah. Kalau Ini saya di sudah. bawah kualitasnya Bom, ayo dong bisa di room Superboy ini dengan saya. sudah, Berani ini nggak? sudah membuktikan. Kalau memang saya di Membuktikan ini. kualitas di bawah Bom, berani nggak dengan saya di room Superboy Ini sudah secara tetap? membuktikan. Biar ada yang menilai kita di situ. Ini sudah membuktikan. Siapa yang akademis dan siapa yang dongok? Berani nggak? Sekarang saya tanya samamu. Takut jawab, takut nih. Targum Takut itu nih. Taurat atau bukan? Kutanya dulu.
Targum itu Taurat atau bukan? Takut nih cuma nih, takut Bertanya sama dulu. saya nih, takut gak berani jawab nih. Targum atau bukan? Targum itu Taurat atau bukan? Takut dia sama saya teman-teman. Guru nggak kalian takut nih. Gue tanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Wah ini takut nih orang nih, takut nih. Targum itu Taurat atau Kamu bukan? saya tanya mau atau tidak di room netral. Kalau memang saya kualitas di bawah bom-bom, berarti saya Justru kamu harus karena diberani dong. kamu Berani di atau bawah tidak? kualitas bom-bom, saya Kamu mau nggak atau tidak? Intinya mau atau tidak? Kalau Mau atau kau tidak? sudah jelaskan, kau sudah Intinya kau mau jelaskan. atau tidak dengan saya di room netral Superboy? Kau Biar harus ada moderator lulus yang syarat profesional. dulu Mau atau dong. tidak? Lulus Akademis syarat kita di situ dulu. berani atau tidak? Kamu harus lulus syarat Berani atau dulu. tidak? Saya tanya kamu berani atau tidak? Saya hadapi Nggak Kristus berani yang keluar jawab. dari kubur Takut aja guru saya kamu ini berani. dengan saya ini. Oke, oke, oke. Paham nggak? Takut guru kamu ini. Kapan Ya, kapan kamu kau takut mau? dengan saya masalah ini, Kapan masalah ini kamu kamu mau? takut. Kapan Berani kamu atau mau? tidak? Saya berani. Kamu mau nggak? Mau. Ayo, kapan? Kapan? Terserahmu. Atur waktu. Oke, kita atur waktu. Kapan Iya. Yesus kapan jadi Kristus? Berani? Yes, iya. Oke, oke. Oke. Kita atur waktunya ya. Silakan. Oke, silakan kamu hubungi Superboy. Silakan. Ya. Oh, kok kamu silakan saya hubungi, kamu hubungi. Mau sama mau, berani atau tidak? Oh, malah ketawa dia. Malah ketawa dia. Malah ketawa nih dan ini ya. Udahlah Daeng, kamu ini sebenarnya makanya saya bilang gak usah bahas Bible orang Daeng, gak usah bahas Bible orang Daeng, gak usah. Ada Gak ngerti kau dengan Bible orang, gak ngerti kau. Parah ini teman-teman. Ketawa karena udah malu banget tuh, Bang. Udah malu. Saya sudah menyanggupi meskipun kau Oke, ikutkan level. saya akan hubungi ya, saya akan hubungi ya. Iya, silakan. Saya tinggal Oke. nunggu informasi kapan kau bisa Yesus ikut kapan mencret. jadi Kristus? Oke. Yes, yes. Saya tinggal hubungi aja udah. Allahu Akbar. Sebentar malam bagaimana? Oke, sebentar malam saya tidak bisa. Ini hari Minggu. Jangan blokir dong, jangan report dong. Hari Minggu saya nggak bisa, saya ada kebaktian, saya ada ibadah. Oh, berarti kau udah sanggup. Bilang aja. Bukan nggak nggak bisa. sanggup, saya ada Ya, kebaktian, sama, saya ada sama ibadah, ada tadi. misa sore saya. Saya tadi tidak mau karena kamu itu tidak ada Saya ilmu. ada ibadah sore, kalau Tapi mau kamu hari Senin. paksa saya. Jadi Kalau saya mau hari iyakan. Senin, kalau mau hari Maunya kan Senin. nanti malam. Kalau kau tidak Kalau sanggup mau hari nanti Senin, malam, saya ya tidak mau sudah. meninggalkan ibadah saya. Kalau mau hari Senin, Ji. Tidak bisa sebentar Hari malam, Senin, ya Ji. sudah. Kalau mau hari Senin, saya Ya ada ibadah hari sudah. Minggu. Kalau kamu Hari nggak Senin sanggup, mau? bilang aja. Hari Senin mau atau tidak? Saya maunya sebentar malam. Oh, nggak bisa saya ada ke gereja. Saya ke Nggak gereja. ada urusan. Kau Ini hari Minggu, saya ke gereja. Bertanggung Nggak bisa, jawab. saya gereja Minggu, gereja sore, nggak bisa. Besok Senin Ah. mau? Dengarkan. Besok Senin mau? Targum itu Ibrani Kamu atau mau Aramai? besok Senin atau mau? Besok Senin atau mau atau tidak? Besok saya ada kegiatan. Malam ini saya off. Oke, berarti hari Selasa mau? Selasa? Ada kegiatan saya. Malam Hari ini saya Rabu bisa. mau? Hari Rabu ada kegiatan mau? saya. Ada kegiatan saya. Hari Kamis mau? Hari ada Kamis mau? kegiatan saya. Malam ini aja. Hari Jumat mau? Ada kegiatan saya. Hari Malam Sabtu ini. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada kegiatan saya. Hari Minggu saya tidak bisa, saya ke gereja. Iya, artinya Sore. kok tidak bisa. Berarti kamu saya hanya nggak bisa hari Minggu. Kamu 6 hari nggak bisa. Jangan Berarti kau saya yang mulut menang. besar. Kamu jangan mulut besar. Iya. Saya Dari kapan? Saya 6 hari saya bisa. 1 hari saya nggak bisa. Kamu 6 Oke, hari silakan nggak kau bisa. tentukan. Berarti saya Silakan kau menang. tentukan. Kamu nggak bisa lebih Silakan. banyak. Oke, saya ikut lagi. Kapan? Kapan jadinya? Nggak bisa saya hari ini. Saya ke Kapan gereja. jadinya? Kapan jadinya? Hari Senin besok. Oke, saya ikut. Oke. Jam Oke, berapa? Malam aja. Jam? Malam. Oke. Jam 7. Kita kan samakan waktunya. Oke, Saya juga di Makassar. Ji. Oke, Jadi kita sip. oke. Sip dengan Jam senang hati. Jam 8 Bita. Terserah kamu. Ku bilang di depan rumahmu, di terasmu, di kamarmu pun aku datang. Mau nggak besok? Yalah, tanya Oke, lagi. jam 8 malam ya. Kita ya. Ikut saja saya ikut aja, Bos. Oke, gitu loh Bang Juma. Nah, iya dong. Nah, gitu Nah, dah. Oke, gitu oke dah. sampai di situ saja yang penting udah selesai. Iya, Thank you banget. silakan bosku. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Udah Iya, janjian terima ya. kasih. Aku tunggu ya. Jangan kau tidak datang Oke, lagi. besok Kemarin ya. daganganmu itu kau lari malah. Oke, gimana sama Juma? Udah.
Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah teman-teman Kristen, saksikanlah wakilmu itu. Saksikan aja sendiri coba. Lihat keadaannya tuh, mulut besar, sok paten, sok bisa Ibrani, sok hebat. Padahal Targum itu bukan bahasa Ibrani, Targum itu bukan Taurat. Dia kalau Targum itu bahasa Aramaik, beda kelas. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Kena dia, nangis dia kan, nangis dia, sepaten, so nantang dia. Ini kan temanya jelas tuh, Yesus itu sejak kapan jadi Kristus. Nah, saya katakan di dalam kitabmu berdasarkan Lukas 2 nomor 11, dia jadi Kristus itu sejak dia lahir. Dia malah kuatkan argumentasi saya. Dia bawa Targum Yonatan, Kejadian 3 nomor 15. Di situ tertulis menurut tafsir daripada Targum ini sendiri, Yonatan ini, bahwasanya ternyata Yesus Kristus itu sudah Al-Masih dari sejak dahulu. Oke, saya iakan. Sekarang semakin kuat posisi Yesus anak Maria, sudah Kristus dari sejak dahulu kala. Lalu siapa yang mati dulu baru jadi Kristus? Nangis dia, nangis dia. Masuk paten, mencret. Kasihan deh loh. Umat Islam kelawan dek. Adek. Kau cebok aja belum lurus. Tuhanmu itu 1 apa 3 aja kau belum tahu pastinya. Kau nantang pula langsung dek. Gimana itu dek? Dia salahkan pula tuh lembaganya sendiri. celaka. Lembaganya sendiri disalah-salahin, teman-teman. Bagaimana ini, teman-teman? Lembaga Bible ternyata salah, teman-teman. Jadi malu kalau saya jadi Kristen, keluar, bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak, siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya, jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya, teman-teman. Halo saudara Mesias, sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahir kah? Atau kau jadi mayat dulu? Ya. Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang, Bang. Iya. Di dalam kitabnya orang Kristen, ya, mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak Kejadian, kitab Kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih Bang. Abang, saya bisa diajari Bang bahasa Arabnya Bang. Di surat Ali Imran ayat 45 Bang. Minta tolong Bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya, Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya, Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalau kalam Bang, kalimat Bang. Setahu saya ya, Bang ya. Oh, gitu. Coba, makanya Bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan Abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau jelaskan kalam bedanya itu, Bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu
Gitu ya, Dek. Adik Trut. Gitu ya, Dek Trut. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama enggak, Dek? Enggak bang, maksud saya begini loh bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trut, pertanyaan saya sederhana, Adik Trut. gini, saya akan silakan. Mulutmu dengan ucapanmu sama enggak, Dek? Gini bang ya, narasi abang tadi, saya akan terima. Jangan takut dong bang. Saya akan terima. Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa bang? Sederhana loh, Dek. Saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Apakah saya tidak terima penjelasan abang tadi. Saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama, Dek? Pakai waktu aja mau nggak pakai waktu? Enggak, Dek. Masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh, kalimatullah ini ada surat dan ayatnya saya terima. Surat ini, ayat ini. Silakan. Dek, kalam dengan kalimah itu beda, Dek. Kalam itu sifat. Jangan pakai ketawa-ketawa itu. Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah. Ya, ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan, Dek, itu disebut kalam, Dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu, Dek, itu berkalimah, berkata-kata, Dek. Paham sampai situ, Dek? Saya tidak terima. Surat berapa, ayat berapa? Urusanmu, Dek. Urusanmu itu, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa, Bang. Masih bocil. Iya, kalau abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Adik ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adik, oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adik, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Saya tidak narasi bernarasi, Anda Dek. tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh, Adik. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan, kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan. Itu sama, Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulutmu saya nggak terima narasi, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Adik, coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah di mana ada kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup ada Allah kata kalimatnya. Jadi, maka nggak ada kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini, gini. Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini. Ya, saya tidak terima narasi Anda. Dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada surat ayat yang engkau bawa itu, surat sekian, ayat sekian. Kalau ayat yang engkau bawa itu, Dek. Saya nggak terima narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik. Kalau kamu membawa data itu, Dek. Kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda tidak bawa surat berapa, ayat berapa? Kalau adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adek ke sawah dulu. Ini loh, Bang. Kayak gini maksud saya, Bang. Ini ada kalimat. Begini maksud saya. Abang tahu? Nah, begini, Bang. Kalau mendalilkan itu ada dalilnya. Nih, Bang. Saya kasih tahu ya, Bang. Surat Al-Kahfi. Iya. Sudah. Ayatnya 109. Itulah kalimatullah itu, Bang. Apa begitu itu kalau menjelaskan kalimatullah itu? Coba Abang baca, coba Abang baca. Kalimatullah itu apa? Ya ini ada, Bang. Ini ada, Bang. Coba Abang baca. Itu apa? Ya ini Abang baca. Enggak tahu. Coba Abang baca. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya udah, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini, Bang. Abang baca, saya udah tunjukkan. Yang tahu kan kamu, Dek. Ya, berarti Anda enggak tahu, kan? Berarti dia enggak tahu, teman-teman. Ya udah, kita ke kamar Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban yuk. Adek, ya kan Anda udah kalah. Kalimat itu apa, ini, Bang. Coba Bang baca, Bang. Coba kita baca ya. Oke, saya bacakan, Anda artikan ya.
Bismillah, saya baca Quran, kalimat Bang. itu apa, Dek? Bang, saya baca Kalimat itu Quran, Bang. apa? Ya ini mau saya baca. Iya, Abang kalimat mute. itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan lo Kalimat ya. itu apa, Dek? Kalimat Saya apa baca itu? Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Gini. Enggak usah baca Quran di depanku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah. Loh, gimana sih? Abang tahu bahasa Arab katanya. Seperti kamu enggak layak baca Quran. Loh, gimana Dek. sih, Bang? Enggak Takut. layak. Saya cuma Takut. Masa bertanya, dibacakan kalimat Qurannya? Iya, itu Bu, apa? saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Loh, saya nggak Kalimat boleh itu baca apa? Quran. Ya Kalimat ini mau itu saya apa, Dek? baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Oh, ya udah, silakan kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Ya, Arab. silakan, Betul ya, silakan. bantu artikan ya. Silakan, Dek. Oke. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ai. Bang, Bang, saya baca Quran jangan digitukan, Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib. Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu Ya. kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, Kenapa saya baca kamu sensitif, Quran. Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu Dek? takut sama saya? Saya Ini minta apa, tolong Dek? kamu loh, Bang. Kamu mau Kamu ngapain di sini, Dek? Kamu minta ngapain di tolong sini? kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa artikan, Arab. Dek. Saya nggak bisa artikan, Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya Enggak. kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya Saya udah baca Bang, WA. artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Ah. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Atau gini aja Bang. Kamu yang digantung, kamu. Ke Komal Superboy Kamu mau yang nanti digantung. malam. Kita bahas Kamu yang penyaliban digantung, yuk. Dek. Kamu Mau. yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Dek? Ini tema Nggak, kenapa? Abang Dek? kan nggak katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa Bang, harinya ke sini, katanya Dek? abang tadi katanya nggak tahu. Ya tema udah sudah saya nggak ada, maksa. Dek. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Dek. Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada Ke tema. Komal Dek. Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini Mau ada nggak tema. Bang? Ini Bang ada saya nggak tema. maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Dek, ini ada tema, Dek. Oh Bang, jam berapa katanya saya dengar Ini Abang ada- free. Ada tema. Ini Nanti ada malam tema. Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma Ini yang ada pintar tema. bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada Gimana? tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke saya hitung ya Bang. Ya, 1, 2, Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus? Tema kamu nggak Satu sanggup, lagi Dek. Bang, sampai 5 Bang. Satu lagi Kamu Bang. nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi, Bang. Satu lagi, Bang. Iya, Host, sampai 5 perhatikan Bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema. Iya, tolong iya, kan. takut 1, dia, takut dia teman-teman. Nanti malam Bang. 2, Kita bahas penyaliban Bang. 3, Di Komal Superboy mau. 4. Teman-teman dia takut dia nggak paham Quran teman-teman. Sekalinya dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar Bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa Bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh, berarti bukan gurumu. saya lawan Abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Komal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau kamu penyaliban. tidak bahas tema ini, Mau tidak? berani Atau nggak gini bahas aja lah tema Bang. ini? Bang Almasih Berani itu nggak? Almasih Ini itu lucu, apa Bang lucu, dalam ini bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Ya, Kenapa, takut Dek? ya teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah kamu takut ya. bahas ini? Tuh, betul. Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah. Kenapa Sebenarnya kamu bahas Juma ini takut nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi itu, Dek? sudah melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran dengan saya. Temanya bukan sedang membahas Al-Quran. Bukan sedang membahas yang lain, Dek. Bahas yang ini. Jangan pansos di sini. Oke teman-teman. Siapa lagi Kristen yang mau naik bahas tema? Jangan bahas yang lain. Biar kita ada edukasi. Teman-teman muslim jangan minta permintaan dulu ya.
fokus ke Oten. Banyak kali yang minta ini tapi Muslim semua. Coba klik di bawah yang non Muslim, ketik 1 biar dinaikkan. Banyak kali permintaan. Oke. Ada halo lagi? bang. Ya, halo. Apa kabar? Fine, fine. Fine, fine. Bagaimana? Anda sudah melihat diskusi tadi? Maaf bang ya, sebelumnya aku minta maaf loh bang ya. Soal agama sih, gua mau agama mana, agama situ, agama sini. Karena aku belum mendalami agama gitu, cumanya aku pengen belajar aja gitu. Mungkin aku aku tahu itu tema abang, Yesus kapan jadi Kristus gitu. Iya. Cumanya di dalam keagamaan ini apa sih yang kita cari bang? Kebenaran dan penyampaian kebenaran itu harus sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi, arti kata kiamat apa bang? Di dalam dunia ini ada dua yang berperang, kebenaran dan kejahatan. Paham ya? Ya. Iya. Iya. Terus kamu posisinya di mana? Di kejahatan atau di kebenaran? Menurut saya sesuai dengan perilaku saya sehari-hari, aku itu tidak tergolong orang jahat, tidak tergolong orang baik juga, karena tidak menyakiti orang lain. Oh gitu aja. Ya. Ya sudah. Terus tujuannya naik ke sini apa, Dek? Nah, tujuan aku pengen tahu aja tujuan kita itu mencari atau memeluk satu agama itu tadi intinya apa di akhiratnya gitu. Iya. Kamu agamamu apa dulu? Sebelumnya aku sih agamanya sih itu kan aku punya marga tuh bang, otomatis Nasrani bang. Jadi, Nasrani mana ada di Indonesia ini? Nggak ada Nasrani. Nasrani itu dari Bani Israel. Iya maksud saya Kristen bang. Ah, kalau Kristen itu baru dari Romawi, itu baru betul. Ntar ya. Apa harus sesuai dengan fokus tema kita ini bang? Kalau fokus tema aku nyerah bang, nggak ngerti aku bang, soalnya agama belum mendalami aku gitu. Tunggu. Kenapa nggak dalami agamamu, Dek? Kamu nggak yakin? Kamu nggak yakin dengan? Bang. Bukan nggak yakin. Tapi inti dan pada dasarnya saya itu menurut saya agama itu tidak ada mengajarkan yang kebaikan, tapi manusianya yang apa? Yang kadang bobol gitu. Oh gitu. Jadi menurutmu semua Tuhan itu sama? Menurutku satu, intinya satu itu menyembah. Ya satu. Menyembah pencipta, maha pencipta. Berarti ada yang menyembah bukan pencipta di antara Islam dan Kristen kan begitu? Karena karena sembahan itu kan Tuhan itu cuma satu kan? Ya, perbedaannya menurut saya antara agama Islam dan Kristen ya bang. Kristen. Iya. Menurut saya itu perbedaannya cuma itu yang juru selamatnya gitu, ataupun kalau orang abang bilang itu nabinya gitu kan, kayak orang abang Muhammad ya. Enggak, perbedaan mencolok antara Islam dan Kristen itu, agama Islam itu sumbernya jelas, yaitu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan agama Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Itu aja perbedaannya. Sampai sini paham? Sumbernya dari Muhammad, Islam sumbernya dari Muhammad. Iya, betul. Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, lalu kemudian menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan agama Kristen ini tidak berasal dari Yesus. Tapi Kristen membawa-bawa nama Yesus. Itu kawan. Menurutku sih menurut fakta sejarah bang ya, menurutku sih gini bang ya, aku berasumsi bang ya, kayak gini bang ya. Dalam keagamaan kami itu diajarkan untuk mencari hidup yang kekal gitu. Iya siapa? Anak-anak yang keluar dari kubur itu?
Ya, maksudnya bukan kayak gitu, Bang. Lah, Dia- faktanya begitu. Faktanya begitu. Kalian Maksudnya gini, menuhankan Bang, hidup yang kekal. hidup kekal itu Seolah- apa? Kekal artinya, Bang, bangkit dari kematian, Bang. Kekal bangkit dari kematian. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang mati kekal. Semuanya akan bangkit nanti antara surga dan neraka tempat kembalinya. Kan gitu. Nah, Kami agama gimana? Kristen udah punya fakta, Bang, udah punya sejarah gitu bahwasanya Di Tuhan mana Yesus dan- yang jadi yang punya hidup kekal gitu. Di mana? Makanya dalam Gimana? hari ketiga dia itu kan ketiga dia itu udah bangkit gitu. Berarti dia hidup kekal di surga gitu. Yang bangkit pada hari ketiga itu bukan anak Maria. Lah, kok abang pula yang nyebut kayak gitu sementara di anak kita Maria- tulisnya kayak gitu loh, Bang. Anak Maria berdasarkan kitab saudara dari sejak lahir dia sudah Kristus. Lukas 2 nomor 11. Sedangkan yang keluar dari kubur, nanti dia keluar dari kubur baru dilantik menjadi Kristus. Beda. Aduh, Bang. Loh, itu dalil. Bahasanya kok kayak gitu, Bang, dilantik sementara itu Tuhan Yesus itu ataupun Maha Kisah Pencipta. para Bang, Rasul 2 nomor Sedikit, 36. Untuk Sedikit, Bang. itulah Yesus mati. Berdasarkan dengan dalil. Nah, terus siapa yang dilantik nanti dia jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu siapa? Yesus itu kan istilahnya kayak gini, Bang. Yesus itu kan nama, bukan apa? Gelar. Kalau Kristus itu gelar. Nama. Seperti Gelar. Bang Juma, namanya Bang Juma kan gitu. Iya, maksud saya Yesus itu nanti jadi Kristus pada saat dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Dia lahir sudah jadi Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Lahir hari ini Kristus. Berarti pada saat ibunya ngeden keluar brojol, dia sudah Kristus di situ. Tapi ada yang nanti keluar dari kubur baru jadi Kristus. Justru itu, Bang, yang membuatkan saya, Bang, bahwasanya dia itu juru selamat, Bang. Iya, Nanti keluar dari lahir- bukan dari lahir- situnya. Saya tidak tanya itu, Dek. Saya tidak sedang membahas itu. Yang saya tanya tentang tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Ternyata sejak lahir. Kalau begitu, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kan kalau Yesus sejak lahir, artinya dia jadi mayat ke, dia mati ke, dia mau bangkit ke, tetap aja Kristus dari sejak lahir. Tapi oknum yang kamu sembah ini, nanti dia jadi Kristus setelah dia dari alam kubur selama 3 hari. Maka pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Pasti bukan anak Maria, karena anak Maria sudah Kristus dari lahir. Bahkan si RK tadi mencoba untuk mengambil kitab Targum, artinya dia jelaskan dalam Kejadian 3:15, Yesusnya itu sudah Kristus sejak dari dulu, dari zaman Kejadian. Nah, kalau begitu siapa ini yang baru Kristus setelah dia mengalami kematian dulu? Kan tadi udah Kan oknum yang Bang. berbeda. Bang, kan tadi saya udah menyebutnya, Bang. Perbedaannya Apa itu? itu cuma tadi abang menuhankan Muhammad bukan? Enggak dong. Masa kita tuhankan manusia yang emang Kristen? Terus kami menuhankan Yesus. Ya, bukan? Harusnya abang tahu itu. Kalian menuhankan orang yang keluar dari kubur, yang baru jadi Kristus, dan yang menjadikan dia Kristus adalah Tuhan. Dijadikan dia Kristus untuk pelaku kejahatan.
Itu dalil. Juru selamat, Bang. Juru, Ya, juru selamat selamat. sama seperti Nabi Muhammadmu, Bang. Juru selamat bagi Melalui Kristen. Yesus. Juru selamat Iya. yang dengar saudara, juru selamat bagi Bani Israel itu adalah anak Maria yang Kristus dari sejak bayi. Sedangkan juru selamatnya Kristen adalah yang keluar dari kubur. Beda antara juru selamat, dengar. Juru selamatnya Yahudi di dalam Matius 15 nomor 24, dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu juru selamat yang untuk Bani Israel. Ada juga juru selamat pengakuannya untuk seluruh dunia. Siapa dia? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Itu adalah Kristus yang berbeda. Ada Kristus untuk Bani Israel toh, ada Kristus untuk seluruh dunia. Kristus untuk dunia itu baru jadi Kristus setelah dia dibunuh selama 3 hari. Sedangkan Kristus untuk Bani Israel dari sejak lahir dia sudah Kristus memang. Beda. Emang sampai akhir, sampai dia dupenya lepas, sampai dia bangkit, dia itu Kristus loh, Bang. Kalau Kok bisa Bang Yesusnya, menyebutnya? Kok bisa? coba pula, Anda Bang? baca, kisah Kok bisa para Bang rasul. menyebutnya setelah disalib, setelah dikuburkan, dia baru jadi Kristus gitu. Dalilnya ada. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Dan sebelumnya juga udah ada juga Bang ayatnya menjelaskan bahwasanya dia itu udah lahir sebagai Kristus, Bang. Itu beda. Ini Kok mati beda? Orang dulu. pula yang bisa menyebutnya beda. Ini yang keluar dari kubur nanti jadi Kristus setelah dia mati. Dari lahirnya, Bang. Itu Yesus. Itu Yesus anak Maria dari lahir. Jadi maksud Abang Yesus sama Kristus itu ada versi perbedaan gitu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Kristus Akan- palsu. Saya nggak Iya. pernah Kristus palsu, yang ada nabi-nabi palsu, Bang. Diutarakan di sana nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan Bang. datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil. Makanya tadi RK itu dia pikir tema ini ringan, ternyata dia tidak sampai ke sana pemahamannya. Setelah saya jelaskan baru dia panik. Oh, ternyata tujuan tema ini adalah untuk menjelaskan bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus anak Maria. Dia kaget tadi itu si RK. Karena orang yang berakal, orang nggak berakal itu ya kalau kita lawan yang kita nggak berakal juga pengen. Memang. Ya. Baca aslinya enggak? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa kan kita? Kepada siapa? Anjing. Kepada Gung. Itu dipertanyakan. Ini siapa yang ngomong kayak begini? Biasa. Tapi kalau saya bilang Kristen kali nih, ya. Oh, tapi bukan agama Kristen pula dia ya. Golongannya Cordoba Dompala. Sompala. Langsung naik penonton. Nampak kali Bang Zuma rungkat. Bang Zuma tuh tidak bisa kalau tidak ada moderator. Harus ada itu. Ya, namanya tombak ada pun juga tetap aja rungkat itu. Oh iya. Tidak Ada. patut. Oh, saya tampilkan dulu ini ya. Matius 15. Pandi, WA Pandi. Venda Bang Juma, WA Bang Juma. Ya di tap-tap layar dulu teman-teman ya. Kencangkan dulu tap-tapnya nih di layar saya.
cukupkan 100k dulu kita, baru kita share sama Bang Zuma. Saya share dulu ya. Saya mute dulu. Teman-teman di tap-tap layar yuk. Absen-absen juga. Posting ulang. Ayo. Kompak-kompak. Begitu ya, begitu rungkat langsung brok kemana gitu ya. Langsung ngumpul sini. Teman-teman semuanya ngumpul di sini ya. Absen tap-tap layar. Absen tap. Layar. Naik Bang Zuma. Abang Adipati ini ada mana? Ada Bang Zuma masih belum ada loh. Masih kami WA dulu. Tok udah di-share Tok. Ke Share siapa? ke Bang Zuma. Ke Bang Zuma. Bang Zuma masih apa? Live YouTube. Ya, kan akun Live ini. YouTube-nya di sini memang. Ya udah nanti ke sini tuh abang kita tuh. Oh ya, siap. Izin ya, saya mau apa? Mau ngomong dulu. Tap-tap layar ya. Izin. Ini saudara kita Fandi Ahmad, adiknya hari ini dioperasi sakit kista atau miom. Fandi lupa saya tadi. Miom. Iya. Di kantong peranakannya itu ada miom yang harus diambil. Sama ibunya, dan bibinya bilang sabar dulu, kalau kamu mau muslim bereskan dulu kuliahmu gitu ya. Jadi bersabar dia nunggu mau jadi Islam ini, bersabar sampai lulus kuliahnya. Setelah lulus kuliahnya dia ada lamaran kerja ke Lampung gitu ya. Di Lampung itu dia masuk Islam. Disitulah dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam itu dia belajar gitu loh. Jadi belajarnya itu luar biasa dia, karena emang benar-benar niat dia masuk Islam kan. Dia belajar semua tentang Islam itu. Dia belajar tentang fikih, dia belajar tentang syariat-syariat Islam yang lain itu, sampai dia benar-benar haus ilmu Islam itu gitu. Nah, ketika dia mau menikah, mamahnya itu menawarkan karena calon pacar dia yang di Lampung itu bukan orang kita Karo gitu ya kan, kebetulan mereka orang Karo. Nah, di situ ya mamahnya ini nggak mau anaknya sampai nikah sama udahlah mualaf, menikah lagi sama suku lain. Jadi si mamahnya ini nggak terima. Terus berdamai lah mamanya ini, kayak pura-pura berdamai gitu kan. Aku boleh terima kamu masuk Islam, tapi aku nggak bisa terima kau masuk punya istri di luar orang kita Karo. Pulang kau, ku cari buru Karo yang Islam jadi istrimu. Dia senang karena diterima Islam itu gitu loh. Alhamdulillah mamaku nerima aku Islamku ini gitu. Nah, pulang dia ya kan, dimodalin lah dia ceritanya, buka toko itu yang di depan kita itu ya, di depan rumah singgah mualaf itu. Dibukalah toko itu sama itunya, tapi masih dalam ngutang gitu. Dalam ngutang, si mamahnya ini masih ngutang rumah itu gitu loh. Rumah itu, usahanya itu masih ngutang gitu. Nah, ketika udah mulai bangun itunya, mulai lumayan lah pendapatannya dari toko ini, dan dia udah menikah lah itu ya, udah menikah dia dengan Buru Karo ini. Mamahnya ini mengingkari janjinya memodali dia dan rumah itu. Jadi singkat kata dia disuruh mamahnya ini, kalau kamu kembali ke Kristen, rumah ini dibeliin sama kamu, lunas semua hutang-hutangmu. Sedangkan hutang dia hampir 1 M di situ. Hampir 1 M utang dia. Terus mamahnya ini nggak mau tahu lagi gitu. Syaratnya hanya dia masuk Kristen gitu ya kan, sama istrinya sama anak-anaknya masuk Kristen. Alhasil si abang ini nggak mau gitu ya. Apa yang membuat saya katanya gitu, apa yang membuat saya kuat di Islam itu?
Ya Islam itu, ketika aku berdebat sama mereka, mereka selalu marah. Mereka tidak bisa menerima aku, katanya gitu. Jadi ya gagal lah perdebatan kita itu, apalagi bapaknya berdebat. Tahu-tahu mereka nangis. Aku nggak bisa, katanya gitu. Alhasil, apa yang dilakuin dia? Itu tadi belajar lagi tentang Islam itu, belajar lagi tentang Islam itu. Jadi si abang ini kerjanya sholat subuh, dia nggak pernah satu masjid. Jadi semua masjid yang di Pancur Batu itu dijalani dia semua itu. Semua masjid sampai ke Medan-Medan dijalani dia untuk sholat subuh. Di situ dia mengaji, di situ dengerin ustadz-ustadz mengaji gitu. Semakin dia kuat, semakin keren banget itu. Dan sekarang rumahnya itu udah itu ya, utangnya yang 1 M itu udah lunas semua. Itu teman-teman, indah banget dia dan keren banget tentang Islam. Dia jihad dia ke Islam itu luar biasa. Pas kita ketemu gitu, apa tujuan kita sama ya, kata dia. Kayak gitu teman-teman, kalau malam kayak gitu keren. Jadi Bang Blender, kebetulan Bang Blender, rumah singgah kami itu sebelum rumahnya Bu Darni. Kemarin aku jumpa Bu Darni dekat-dekat di Komal. Aku bilang, Bu Darni, nanti kalau ada yang mau malap-malap bawa ke tempat ke kantorku, aku bilang. Tapi mana mungkin Ibu mau ya? Iya di Pancur. Di Pancur Batu. Pancur. Iya. Dekat pajak bang. Sebelum pajak. Dekat pajak ya. Yes. Oh, dekat Beri. Sebelum Beri. Nanti ada musola Bang, rumah besar ada musola. Oh iya musola yang tekongan itu ya, agak tekongan, agak belokan itu ya. Enggak lah, pas jalan lurus Bang. Masih. Oh iya. Di rumah. Oh iya ada musola. Rumahnya besar, ada musola sampingnya. Rumahnya besar banget, rumahnya besar, halamannya besar. Halamannya besar itu. Ya, aku bilang sama udah nih. Darni di mananya rumahnya Darni? Darni terus lagi. Darni rumahnya di mana? Seberang BRI. Maju lagi. Oh, seberang BRI dia. Pas seberang BRI. Oh iya. Dekat simpang ya, dekat simpang dia. Iya. Iya. Dan di situ banyak banget yang mualaf bang. Boleh dibilang itu kayak apa? Yang kemarin ke-40. Kemarin yang kami mualafkan di situ yang ke-40 dah. Banyak banget di situ. Oh itu keren itu karena di daerah kalian itu memang basisnya Kristen. Oh keren. Iya. Itu memang basisnya Kristen tempat kalian. Ada satu kisah lagi di situ. Satu orang bekas penjual babi keliling. Babi keliling. Punya anak 9. Yes. Anaknya 9, satu cewek. Laki-laki 8. Semuanya masuk Islam awalnya. Lalu dia di tempat tinggal dia di dalam lagi agak masuk 6 km ke dalam. Di kampung itu dia bangun masjid bang. Dalam 6 bulan itu biaya entah dari mana-mana aja datang. Dapat. Dia bangun gak putus. Terbangun masjid itu. Selesai. 260 jutaan harga masjid itu. Nah setelah itu apa? Iya dia pedagang babi keliling dia. Yang menghidupkan masjid itu dia bang. Sama anak-anaknya. Anaknya paling kecil azan. Anaknya nomor 2 laki-laki yang jadi imam. Dia di belakang makmum. Anak-anaknya sama mamanya. Nah. Itu indah di kampung banget. itu 13 orang mualaf. Rencana total kita mau jadi mualaf semua. Totalnya berapa tuh Nadia? 50 keluarga kampung sih. itu 50 apa? Rada terpencil ini. Rada terpencil. Daerah Pancur. Iya. Keliling masjid masih kandang babi. Babi masih. Jadi di tempat itu kita menuju tempat itu kayak apa ya? Kita ya dari Medan. Apalagi kan hari itu kan maghrib ke sana kan. Jadi kayak mimpi kita kan ya. Tahu-tahu naik 2 kali kami bulan puasa 2 kali apa 3 kali? 3 kali ya? 3 bukaan kali di sana. Turun gunung gitu ya, naik gunung lewatin sungai, sawit-sawit, tiba-tiba nanti kayak muncul satu kampung, udah itu jarak lagi masih senyap-senyap, lampu berkedip-kedip masih di jauh gitu ya, kayak pokoknya rada-rada seram lah gitu ya. Udah itu masuk ke satu kampung, di kampung itu tiba-tiba kalian disambut sama dogi, udah itu kandang-kandang babi, udah itu ada masjid gitu loh. Di situ indah banget dan masjidnya bersih, cantik gitu. Wah, itu mah luar biasa. Daerah Pancur tuh bang, daerah Pancur. Iya, daerah Pancur bang. Aduh, nanti kapan-kapan kita ke sana lah bang.
Main-main lah nanti. Iya, iya, iya. Itu indah Iya, banget karena Bang, memang desa daerah basis itu. Kristen, basis Kristen. Iya, di situ. Iya. Iya, keren. Dan orang-orangnya pun brutal loh daerah sana tuh. Tapi Iya, ya tapi memang kalau alhamdulillahnya Karo lebih ini dia. lebih lembut. Lebih lembut. Karo tuh lebih ini dia. Iya. Karena dia juga banyak Islam. Karo ya. Dia membata. Dan lagi yang Bang tempat Blender, kita mualaf Bang itu. Blender buat ayah semuanya aku izin pamit lah dulu persiapan ini. Kau pergi jemaah Mas Tuhan jangan bandel-bandel kau. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini orang itu ya lagi bikin spanduk di sana, lagi masang spanduk. Alhamdulillah. Pada datang ada yang cuma aku nggak bisa datang hari ini. Aku udah bilang sama mereka tadi malam kan lagi rapat. Ada yang dari itu yang koko yang dari Stabat itu datang. Bang Nain dari Kabanjahe datang semua. Jadi luar biasa banget gitu. Jadi mereka mau pasang garda sama rumah singgah mualaf itu gitu. Alhamdulillah. Pasang spanduk. Ya. Pasang spanduk, iya. Jadi semakin dilihat orang kan itu rumah singgah mualaf. Jadi artinya semua mualaf bisa singgah di situ dan nyaman. Mudah-mudahan banyak rezeki kita gitu ya. Amin. Bang, di sana kita juga bisa. Bang, kira-kira sudah adakah perencanaan kepada yayasan pesantren di Medan? Maksudnya begini loh, ketika ada yang mualaf anak-anak mana tahu kan begitu kan, artinya kerjasama untuk dia di pesantren itu dengan cara gratis gitu loh. Kalau itu insya Allah Bang. Insya Allah kalau ada saja dengar ya. Kalau ada saja di antara mualaf tadi yang ingin menjadi hafiz ataupun hafizah, serahkan sama saya, insya Allah saya gratiskan. Insya Allah. Buat teman-teman untuk wilayah Medan ya, untuk wilayah Medan Sumatera Utara. Wilayah Medan, ya? insya Allah kita gratiskan. Medan. Karena kita punya beberapa pondok pesantren yang masih kita bilang berafiliasi sama kita, bahkan kalau mau yang kita punya juga ada, ya kan? Tapi siap dimanapun kita letakkan gitu. Jadi ya benar-benar. Alhamdulillah kalau untuk ke arah situ kita udah duluan punya gitu. Ya harapan kita ya untuk di Medan ini sudah ada pembinaan secara online. Maksudnya gitu. Banyak juga yang juga di seluruh Indonesia ya. Seluruh kota saling teman-teman ya. Mungkin bisa jadi di daerah manapun saling support, daerah mana itu udah nih, di daerah manapun ayo mari sama-sama pembinaan dalam segala hal, itu yang terpenting ya, pembinaan. Cuman memang ini Waalaikumsalam. Cuman teman-teman ya harus dipikirkan untuk mencari seseorang itu dalam hal ini, urusan ini beratnya karena apa? Ini pekerjaan ikhlas. Betul. Ini pekerjaan ikhlas. Di saat ada ketua, ada anggota, mengatur-ngatur anggota yang tanpa bergaji ini sulit, sangat sulit. Betul. Sering terjadi permasalahan. Inilah dia terjadi. Karena apa? Pekerjaan ikhlas. Untuk menjadi ikhlas itu sulit. Apalagi kalau sudah masuk uang. Waduh, disinilah cobaan ujian dulu. Kalau sudah masuk uang, disinilah ujian dan cobaan. Nah inilah perlu. Ya benar-benar ikhlas. Keikhlasan ini yang sulit untuk dikerjakan. Jadi memang dan itu tadi yang rencana Blender tadi untuk adanya pembinaan para mualaf di Komal-Komal itu harus segera dianukan, segera diwujudkan itu. Ya, aku udah segera tinggal aku cari ambilnya satu bang yang percaya. Iya, sip. Jadi segala yang mualaf itu aku masukkan, aku kontrol semua. Segala keluhan mereka lampiaskan di grup. Nanti akan aku sampaikan kerjasama ke wilayah seluruh Indonesia. Baik itu dari ancaman-ancaman pihak keluarganya atau kebutuhan dari wilayahnya. Kita akan koordinasi nanti kepada wilayah semua. Gitu loh. Ya. Dan kita dibuat komal-komal nanti. Koordinasi kami nanti. Siap. Yang mana yang dibutuhkan. Siap. Yang mana yang bisa kita bantu. Ya, kita bantu. Siap.
Jadi nanti kan perlu juga kayak di komal-komal nanti pengajian. Hafizah, insyaallah. Ya, kita benar. siap. Ya, artinya selama ini yang kita lihat coba lah kan pembinaan mereka lepas, jadi nggak di luar kontrol kita. Nanti kan perlu juga buka komal hari ini pengajian fikih, kita panggil ustadz, pengajian tentang fikih, pengajian tentang syariat, perlu. Pembinaan ini yang sulit teman-teman. Kalau memualafkan semangat tinggi, tapi pembinaan aku lihat, aduh. Ini ini yang dibawa si apa? Yang tadi ku cerita. Itu kemana dia duduk? Buku tuntunan sholat nggak lepas itu bang. Pegangnya terus itu. Jadi betul-betul sungguh-sungguh kan. Alhamdulillah. Kau apa yang mau kau sampaikan Dani? Apa yang mau kau sampaikan tentang para mualaf? Hah? Apa yang mau kau sampaikan tentang para mualaf? Kau si Palestina tuh. Kan? Ada suaraku? Ada. Ya sedikit usulan, kalau yang pertama teknisi mualaf di Komal, kalau bisa diperbaiki lagi masalah ya selama ini kan kadang yang mualaf di Komal itu tidak ada saksi, yaitu orang tempatannya. Kalau sejenis yang dibuat sama Kohleo kemarin itu, ya sah-sah aja kalau seperti itu gitu. Nah itulah makanya nanti ke depan itulah perlunya siapapun ya, buat teman-teman setiap komal begini loh, ketika kita ada seseorang memualafkan, kadang-kadang kan juga di online ini siapapun bisa memualafkan teman-teman, jangan kebanyakan sih, seringnya gitu juga, kadang-kadang harus nunggu Bang Juma, bukan siapapun, siapapun jangan ditunda, wajib kita memualafkan, jangan pernah ditunda. Ketika sudah dimualafkan, nanti itu akan mungkin minta tolong saya sampaikan kepada saya untuk dimasukkan ke grup selanjutnya pembinaan ke saya gitu loh. Nanti biar saya yang berkoordinasi dengan para mualaf itu gitu. Ya, ketika ada yang sudah mualaf, mohon disampaikan ke saya, informasikan. Ya setelah sudah mualaf pun nggak ada masalah, jangan nunggu harus ada saya atau Bang Juma, nggak ada. Wajib segerakan. Jangan nunggu harus orang. Siapa yang ambil komal itu wajib untuk mualafkannya. Jadi begini ayah. Jadi selama ini kan, kalaupun ada yang mualaf di komal itu, kita nggak ada saksi orang tempatannya. Jadi istilahnya yang lebih bertanggung jawab atas mualafnya beliau kan nggak ada gitu. Jadi terlepas gitu aja gitu. Ya, bahkan, hari ini ada sebagian beranggapan setelah orang itu mualaf udah, dan itu urusannya sama Allah. Nggak gitu metodenya. Iya, tapi kalau kita berharap juga ada saksi orang tempatan, juga itu perkara yang sulit. Karena apa? Karena dia sendiri belum tentu mau masuk Islam itu dalam keadaan disetujui, itu satu hal. Yang kedua, kadangkala dia dapat hidayahnya memang di komal itu, hal itu. Iya. Tapi gimana kita mau mengadakan orang tempatan? Intinya gini ya, bukan kita tuh menunda-nunda niat baik seseorang, tidak. Pertanyaannya satu, di balik niat baik itu ada apa, kita kan nggak tahu ini. Jadi kasus ini terulang dan terulang lagi gitu loh. Jadi gini. Dia metode yang sebenarnya tuh gini. Ketika ada yang mau mualafkan dulu. Dan kita kan udah pegang nih KTP-nya. Pegang KTP-nya, kita tahu dia orang mana. Kita tahu. Itu harus ada orang daerah situ yang kita cari. Untuk menjumpai dan sebagainya. Harusnya sih begitu metodenya. Nah makanya begini Dani, kan saya kan tadi sudah membuat pembina mualaf online PMO, saya pembinanya, udah, saya pembinanya untuk ini ke depan. Ketika dia mualaf, segala keluh kesahnya disampaikan ke kami di dalam grup WA. Dan ketika dia mualaf masuk daftar kami menjadi tanggung jawab kami. Suatu saat ketika saya sampaikan, wah si ini sudah bukan ini lagi, mana tahu dia memang tidak benar, artinya koreksinya hanya di dalam grup WA, nanti kami yang selidik secara personal ya, itu menjadi urusan kami
Paham ya? Ketika mualaf, yang penting begitu dia mualaf, sampaikan ke kami biar kami menjadi tanggung jawab kami. Pembina mualaf online. Paham? Paham kan bis itu? Paham enggak kok? Paham? Woi. Paham enggak? Ya, jangan ngelengos gitu. Jangan ngelengos ya bang. Ngelengos ya. Kayak nggak sur gitu. Iya. Nggak suruh gitu, tahu kan? Sekali lagi, siapapun itu yang mualaf, ya, siapapun yang mualaf, ya, ketika dia sudah mualaf, sampaikan kepada kami, kemudian kami akan langsung masukkan dia ke dalam grup dan kami akan bina, dan itu menjadi tanggung jawab kami. Apapun permasalahannya akan menjadi tanggung jawab kami. Segala sesuatu hal atau kebutuhan nanti akan kami sampaikan di publik. Dan kami akan umumkan. Nah, mana tahu suatu saat dia ada aneh-aneh meminta kepada netizen, sampaikan dulu kepada kami. Ya, teguh. Paham ya? Ketika mana tahu dia nanti netizen pura-pura aku udah mualaf, entah minta duit segala macam, sampaikan dulu kepada kami. Nah, segala sesuatu kami. Paham ya? Paham kan? Dani? Paham? Tanya paham dah. Nanti dia sedang mikir pada mulanya adalah firman mungkin. Masih nggak sur dia bang. Ini kacamata kau. Ini coba kau buka kacamata kau. Kacamata kau ini baru gak paham nih kacamata. Nggak, udah mau kau gimana? Mau kau gimana? Mau kau gimana? Cok, kau agak lemah gitu loh. Enggak bang, biar nampak tanya dulu bang, maunya dia gimana bang? Nah, maunya gimana coba? Maunya kau gimana? Maunya aku itu, walaupun dia mau alafnya di koma, sah-sah aja. Tinggal lagi kalau metodenya itu benar, kan gitu. Iya, benarkanlah metode. Kan memang itu tadi mau dibilang. Aduh. Pening kali kepala aku sama anak ini tetap ngelengos juga dia. Iya. Udah kami terima yang maksud kau. Kita terima aja dulu bang. Enggak, jadi Dani, langsung tutup. Metode aku tadi kau anggap salah. Salah apa benar metode aku tadi? Coba. Betul. Jadi tutup camnya langsung. Jadi apa lagi permasalahannya? Nggak ada, ini cuma memang buat masalah aja nih. Permasalahannya dia itu kan kemanusiaannya. Memang sengaja buat masalah aja nih Denny. Hah? Gimana ya? Bermasalah? Iya. Maksudnya buat masalahnya apa ini? Ya itulah kau bilang metodenya udah betul pun kau salahkan lagi. Metode kau yang betul. Ya udahlah kami terimalah metode kau, udah ikut metode kau, udah. Ya, coba kau jabarkan metode kau apa aja di sana. Coba kau jabarkan dulu metode kau apa aja, coba silakan. Yang benar ya, menjabarkan metodenya benar. Ini kami sudah pegang buku nih untuk dicatat nih, mau dicatat nih. Ya, gimana lagi? Ya tolong kau jabarkan metode kau gimana perencanaan ke depan gitu loh. Jadi nanti rencana kan aku bilang tadi. Mualaf di komal. Udah, mualaf aja dulu gitu loh, mualaf aja dulu di komal gitu loh, mudahkan gitu loh. Kalau udah ada. Habis itu coba kita dengar dulu metodenya gimana. Metode itu kan ada sistem. Nah, coba jelaskan dari awal sampai akhir dulu Dani. Jangan panjang-panjang, enggak cukup kertasnya, saya selembar kertasnya ini untuk catatnya. Open cam lah Dani. Aduh. Ya terserah kalian lah yang masa lebih tua. Merajuk. Silakan aja kalau memang lebih baik, silakan aja. Merajuk ya bang. Oh ayah ini, ayah minta ini maaf lah kalau ayah salah. Ayah Ipul bikin orang ngambek. Nggak ada ustaz. Ayah sebagai yang lebih tua minta maaf lah kepada yang lebih muda. Udah minta maaf ayah lo. Udah minta maaf. Ya ini orang kasih masukan kok ayah tolak sih, nggak boleh gitu ayah. Biar nggak kucing kuat di sini kan gitu kan. Lanjut. Merajuk dia udah.
Makanya kau sampaikan metode kau itu apa, Dani, untuk kedepannya. Kau kan dari tadi hanya mengatakan kalau metodenya baik. Itu saja yang kau katakan. Kau setuju. Nah, apa metodenya itu apa gitu? Kau jabarkan. Harus ada orang tempatan. Cemana pula mau diterima? Iya, cemana pula mau diterima sedangkan kau juga tidak memberikan masukan. Masukan kau hanya baik itu aja. Coba jabarkan kira-kira apa yang harus dilakukan. Dan aku tadi mengatakan memasukkan ke dalam grup segala keluh kesahnya, dan kemudian aku membuat pembinaan di Komal tentang fikih. Aku panggil ustadz masalah fikih, pengajian aku panggil gitu. Nah, sekarang metode Gini bang, apa? gini bang. Silakan. Kita buat simulasi aja. Aku ingin mualaf di Komal ini. Gimana? Apa yang harus kulakukan? Saya ingin mualaf bang. Coba Dan, silakan Dan. Bang Dani, saya ingin mualaf. Apa yang harus saya lakukan? Ini karena yang mau mualaf ayah. Ayah yang mau mualaf, ayah itu menyebalkan ayah. Ayah menyebalkan mau mualaf pula lagi. Parah ya ini. Kok merajuk Udah lebih yang penyebab kesal. Dia pula lagi yang mau mualaf. Dia nggak sebutkan metode dia. Dia mau adanya orang tempatan. Gimana mau mengadakan orang tempatan? Aku yang tadinya, ayah, aku tadi nyimak-nyimak aja gara-gara ayah ikut kesal aku. Iya ya. Dan gitu deh. Kenapa lah kau bisa pula yang ngamuk Dan? Aduh, hancur kali bang. Kenapa kau? Orang mau malam. Kau, aduh, gara-gara. Kacamata kau tadi salah tuh kacamata. Bukan. Penyebabnya ayah mau mualaf. Itu yang jadi penyebab. Iya. Nah, mungkin ini ya. Mungkin ini ada seseorang yang dia merasa Islam, lalu kerjanya hanya mengomentarin apologet Islam yang merasa dia lebih hebat, ya. Kemudian yang ya gimana lah, yang merasa ilmunya lebih jago mungkin ya kan. Jadi yang baru pemula. Karena dulu dia sejarah terbang seolah-olah dia lebih hebat daripada, ya nggak tahu lah. Mungkin mungkin kita minta pendapatnya lah gitu ya kan, yang selalu mengomentarin sebisa mungkin kita berdakwah itu dengan cara Nabi Muhammad gitu loh, tanpa memandang para sahabat, mungkin itulah ya, karena dia sejarah terbang gitu loh. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya keren bah. Ngeri bang, ngeri. Dalilnya ngeri. Kalau dalil, wah ganas sekali bang. Jangan lagi tuh bang. Kalau dalil seolah-olah, ulama bos. Kalau dalil ulama bos, gila kali, bukan kaleng-kaleng dalil. Kalau dalil ulama, beginilah. Gimana berdakwah itu dengan tidak boleh mencaci maki, berbahasa kotor, apa segala macam lah. Masukan Bang Dani itu juga ada betulnya juga tadi kan. Artinya gini, tadi kan Bang Blender juga ada bilang kan bahwa masalah kita hari ini untuk memualafkan itu hal yang mudah. Tadi kan statement Abang seperti itu gue dengar. Tapi proses pembinaannya yang sampai saat ini masih belum duduk konsepnya kan seperti itu. Makanya Bang Blender mau bikin grup nih kan untuk membina mualaf-mualaf yang habis dimualafkan kemudian ditinggalkan. Tidak menutup kemungkinan dia balik lagi ke agamanya yang lama kan seperti itu. Nah, metode ini yang harus dibicarakan sehingga kedepannya itu kita punya standar operasional prosedur. Terus sajadah mau terlibat di mananya? Di pembinaannya mau terlibat? Iya, saya tergantung Bang Blender, ditempatkan dimanapun siap. Bagus nih bang. Iya. Betul gitu. Kalau urusan jebak menjebak bagian aku itu bang. Jadi di mana tinggal sajadahnya? Ya sesuai nama lah bang. Kita ini kan sajadah terbang bang. Udah jelas. Di atas langit lah. Di atas langit lah, betul loh. Apa itu Bang Saipur? Di atas langit. Hanya terbang. Berarti permadani.
Aladin ini yang punya Enggak, Aladin. dia Aladin. dia membenarkan metode Dani, sedangkan Dani belum menjabarkan tentang metode. Enggak, aku enggak benarkan metode Dani, tapi masukan Dani Tadi yang gua sampaikan itu. Enggak, tadi kan abang bilang gini. Kita hari ini memualafkan orang itu mungkin bisa dalam jumlah yang besar, tetapi pembinaan terhadap mualaf tersebut itu yang mesti menjadi PR kita. Kan itu yang abang bilang tadi kan, Bang Blender kan. Saya dengar itu tadi itu, kan itu. Nah, Dani ini tadi maksudnya dia mungkin menganggap harus ada metode ke depan yang harus kita perbaiki. Tapi dia mungkin juga belum mendudukkan metode itu gitu, Bang. Jadi makanya kalau ditanya, metodenya dia pun bingung kan gitu. Yang tadi itu metode syahadat, bukan pembinaan mualaf. Kok nggak nyimak berarti ya, kasih tahu dulu. Iya, jadi gini kan tadi kan perdebatannya apakah ketika seorang itu dinyatakan dia ingin untuk mualaf, pada saat itu juga kita lakukan proses syahadat itu atau menunggu, kan itu tadi kan termasuk Jadi diskusinya. adalah orang mau masuk Islam dalam keadaan terancam, kau suruh dia cari 2 orang saksi, ha? Lagi terancam kehidupannya, lari-lari dia mau masuk Islam, kau suruh dia cari 2 orang. Yang betul aja lah. Iya, gini. Ini kan balik ke masalah kajian syariatnya gitu kan. Bagaimana sebetulnya mekanisme dalam Islam itu mengatur dalam prosesi ketika orang itu mau mualaf, kan itu kan. Nah, sebenarnya ya kita lihat aja kalau dalam proses Nabi Muhammad sendiri dalam mensahadatkan sahabat-sahabatnya itu juga prosesnya bermacam-macam kan gitu kan. Jadi enggak gini aja lah aku tanya, menurut Vicky orang sendirian di kamarnya dia bersahadat itu udah Islam nggak menurut Vicky? Sendirian dia di dalam kamarnya setelah membaca Quran dia masuk Islam bersahadat, dia sah nggak menurut Vicky? Ya kalau menurut Vicky syahadat itu harus dipersaksikan, Bang. Kan itu syahada yusahidu. Udah ngecek belum menurut Vicky? Jangan kau asal jawab ini, Bang. Ya kalau menurut saya kalau hari ini ada orang yang di kamarnya mengucapkan syahadat. Sebentar. Sejak kapan Vicky menurutmu? Kawan. Kok menurut saya? Jangan begitu, kawan. Iya, gini dulu, tenang. Jadi gini. Jadi menurut Anda ketika ada orang yang syahadat di dalam kamarnya tanpa dipersaksikan oleh orang lain maka syahadatnya sah, itu menurut Anda kan? Itu pertanyaan saya, bukan menurut saya. Jadi tadi Anda bilang ya berarti Anda masih bertanya tapi sudah menyimpulkan. Loh, nggak ada menyimpulkan kalau kau simak aku bertanya. Iya, ketika dijawab Anda keberatan. Jadi menurut Anda yang benar seperti apa? Bukan menurutmu yang kutanya, menurut Vicky. Kalau menurut Vicky biar kita buka kitabnya, biar kita kajian Vicky di sini. Nah, begitu yang bagus, bukan menurutmu. Ya cuma gini bos. Coba aku tanya mamu dulu, syahadat itu asal katanya dari apa? Nggak ada yang tanya syahadat dari apa, aku tanya sederhana. Kok sesederhana itu aja, secara terminologi aja kok nggak menguasai. Syahadat berasal daripada kata syahidah yashhadu syahadat. Coba jelaskan itu. Maka di dalam Al-Quran makna syahadat itu ada 5 ya, minimal ada 5. Yang pertama syahadat itu artinya bersaksi, bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf 172. Diceritakan wa idza hadza rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Satu. Yang kedua, arti syahadat itu artinya nyata. Disebutkan di dalam surat namanya surat yang ke-59 ya, Al-Hasyr ayat 22. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadat. Itu yang kedua. Yang ketiga artinya syahadat itu artinya sumpah. Aku bersumpah tiada ilah kecuali Allah dan aku bersumpah Muhammad itu adalah utusan Allah. Arti syahadat yang ketiga artinya sumpah, nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nur ayat yang ke-8. Wa yadu anal adab antashhada arba syahadat. Hendaklah mereka itu mengangkat 4 kali sumpah. Yang ketiga, yang keempat, arti syahadat itu artinya hadir.
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang hadir yang ada di bulan Ramadan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Yang kelima, arti syahadat itu artinya menyertai, sebagaimana disebutkan dalam surat 74 atau surat Al-Muddatsir ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, terutama di ayat yang ke-13-nya yang menjadi intinya. Di sana dikatakan wadarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Syuhuda di sana itu artinya menyertai. Sudah selesai. Kan sepele kau. Sajadah. Ya bang. Enggak ada yang ilmu kau, kupikir jago kali ilmu kau jago kali saja dah. Selama ini kau nasihatin orang selalu jago kali ilmu kau Enggak ini dulu. Memang kita ini kan kita ini umat Islam ini sering terjebak dengan masalah-masalah seremonial kan. Sementara kita melupakan substansinya gitu. Substansinya apa? Kan itu ini. Bagaimana tadi di kamarnya sendiri dia bersahadat, sangga itu. Kau nanya definisi, arti, terminologi sudah dijawab. Sekarang jawab pertanyaannya itu tadi. Oke, sahadat itu secara terminologi diambil dari kosakata sahada yushahidu yang artinya menyaksikan. Oke. Nah, memang dalam kajian fikih dalam 4 mazhabul arba'ah itu memang dia sahadat ini tidak seperti nikah yang harus dipersaksikan, itu betul. Jadi seperti misalnya Ijma Fuqaha Hanafi itu udah gak usah panjang-panjang lah, nggak perlu saksi ya. Ya ini kita sudah jelaskan ini. Deal ya, nggak perlu saksi ya. Dan itu salah, tunggu dulu salah. Bukan syahada yushahidu ya. Jadi itu syahada itu masuk namanya kepada fi'il sulasi mujarrad ya. Fi'lun sulasiun idza yujarradu ababu situn kama status radu fal ainu intu tabimadin faksira au duma au faktala fil ghabiri wa intu daman pabunal pipihi awatan kasil paptawakatot bihi. Jadi di sana syahida yashadu, bukan syahida yushahidu. Kalau yushahidu diambil daripada kalimat syahada, yushahidu, fa'ala, yufa'ilu. Di sana kalimatnya syahada yashadu, bukan syahada yushahidu seperti yang antum sampaikan tadi. Terima kasih. Ya itu kan penambahan lafaz saja di situ. Syahada yushahidu. Enggak, tapi asal katanya Pak Al-Ghuraba, asal katanya apa? Shin, ha, dal kan? Kok selama ini kok sok jago kali? Aduh, salah. Iya benar. Iya kan? Tunggu dulu. Bang Ghuraba itu asal katanya kan dari 3 huruf shin, ha, dal kan? Benar kan? Nanti ilmu dorenya jangan yusha. Ya, tapi kan asal katanya kan shin, ha, dal. Betul, tapi ilmu dorenya poin-poinnya. Bukan yushahidu tapi yashhadu. Ya tapi kan asal dari kata fi'il tadi adalah 3 huruf shin, ha, dal. Begini, Anda fi'il nah gini, kita balikan ke tadi lagi, masalah saksi tadi. Anda itu disunahkan. Jadi saksi itu disunahkan, dipersaksikan agar hak-hak sosial syar'i itu bisa diberlakukan di situ. Kalau kita misalnya syahadat di dalam kamar kita sendiri, nggak ada yang tahu. Tidak, saya meluruskan masalah apa namanya etimologinya tadi. Anda dari syahadah itu fi'il sulasi mujarrad, tetapi kenapa fi'il mudhari'nya menjadi sulasi majid? Begitu masalahnya. Jadi yang benar tapi asal katanya itu shin, ha, dal kan, Bang Ghuraba? Menurut ilmu nausorof Anda salah. Itu saja. Salahnya di mana? Oke, udah kalau mau bicara udah perlu. Shin, ha, dal. Itu kan jelas di situ. Memiliki asal akar kata yang sama gitu. Enggak itu enggak ada problematika di situ. Inti substansinya yang penting di sini. Udah, jangan sajadah terbang. Itu amanahnya sudah lain ya, sajadah terbang. Begini ya. Kalau ya syahada yashadu artinya aku bersaksi atau dia bersaksi. Oke. Kalau dengarkan dulu. Kalau yushahidu saling menyaksikan. Ini berbeda ya. Berbeda dalam bahasa Arab, berbeda. Kalau yashhadu artinya menyaksikan, tapi kalau yushahidu seperti yang Anda katakan tadi menjadi saling menyaksikan. Oke. Bisa dipahami.
Jadi salah, udah akui saja salah. Nggak perlu bertahan dalam kesalahan. Enggak loh, Pak Buroba. Substansinya kan adalah mempersaksikan. Oke. Udah. Kita bicara Kita kasih substansi. aja, Kalau kita itu kasih kan aja. penambahan Udah, betul harfu lah, kawan. alif, kemudian dalam mizanut tasrif udah. itu kan, Intinya kemudian kita tadi apa berbeda di intinya? situ. Kalau Balik ke substansinya inti aja. sama, Udah, mempersaksikan, balik ke nggak ada inti. masalah di situ. Balik ke inti aja udah balik ke inti. Ya, jadi intinya kalau tadi menurut Abang tadi bahwa Bingung kau kan, tidak Bang, perlu apa kan? saksi, Bingung kau kan, itu Bang, apa dijelaskan kan? dalam Saya mazhab bertanya kan? Hanafi itu secara Yang formal saya itu disunahkan tanya, dipersaksikan. sah, Kenapa? sah, Dengan ada yang saksi saya tadi, tanya. maka ada hak-hak Memang- sosial syar'i Bro, di situ. Bro, kalau mau mutar-mutar lidah Anda kurang jago ya. Terus terang aja. Enggak. Gini loh. Ini ada masalah kalau ada orang dia mu'alaf kemudian mengucapkan syahadatnya di dalam kamarnya sendirian tanpa diketahui orang lain, itu jadi masalah juga, Bro. Yang jadi pertanyaan, apakah seorang bersahadat di dalam kamarnya sendiri tanpa saksi sah atau tidak sah? Pertanyaannya sah tidak sah. Tadi kan sudah saya jelaskan jawabannya sah, tetapi disunahkan. Beda kau jawab Udah, tadi dia. agar tetap ada dipersaksikan, agar ada hak-hak sosial syar'i di situ. Parah kau. Gini Kau Bos, muter-muter apa lidah, masalahnya Bos. ketika orang mu'alaf itu Muter-muter tidak lidah. perlu dengan saksi? Kalau dia dengan Gini saksi aja. kan lebih bagus. Gini aja, sejadah gini aja. Kalau nggak nanti yang mualaf, setiap ada yang mualaf di Komal, aku undang kau ya. Kau yang mualaf kan ya, nggak bisa dia. Cuma cocok. Biar enak ya kan? Enggak, ini menarik tadi nih, cocok. paradigma Iya, kawan kau kita. yang Siapa panggil ya. namanya nih? Ada yang mau syahadat kau kupanggil ya. Namanya aja pun nama Jepang apa nama Cina ini tulisannya. Nggak bisa kau Enggak lah, baca kau. kan? Ya, kau kupanggil ya. Kalau ada yang mau syahadat ya, mana cocok? Ini model buru muka cermin dibelah, dia nggak bisa baca, aku yang disalahkan. Ini buru Enggak. muka Iya, cermin aku nggak bisa dibelah manggil ini. nama Anda kan, karena saya nggak bisa baca. Masalahmu, Udah? jangan salahkan aku. Gini, Nggak bisa baca. saya bertanya sederhana dengan pertanyaan yang sangat sederhana kepada Anda. Mana lebih baik orang mu'alaf itu dengan dipersaksikan oleh saksi atau tidak? Nggak ada cerita mana lebih baik. Ini bicara sah tidak sah. Iya, kita kan mau yang lebih abdol. sah, Kenapa? tidak sah. Karena di Masalah Indonesia yang ini lebih baik. masalah keimanan orang itu dicatatkan di dalam KTP, Ketua. Ya, jadi sekarang gitu aja. La ilaha illallah. Nah, sekarang pada poinnya gini. Jadi menurut kau Syiah itu Islam tidak? Kok lari ke si udah, ini? makanya belum. Lari kali loncatan terbang Dulu lah, diskusi. Iya, itu dibahas dulu. Menurut kau. Biar dapat poinnya. Kau pun semangat. Bukan. Kenapa langsung loncat ke Enggak, si lu enggak poinnya langsung. Enggak, kita ini tadi Lu mesti ketawa. bicara tentang metode yang dibicarakan, diusulkan oleh teman kita Dani tadi, Bang Kau terus Blender. ketawa-ketawa. Lah, Jangan langsung loncat ke si A. Alah, nanya. Enggak, kira-kira Syiah itu Islam enggak menurut kau? Menurut kau Tuhan? Ini Mau nanya aja sih. ini Oten apa Muslim sih? Oten apa Muslim sih? Ya, ini makanya mau kita tanya, Syiah itu Islam enggak? Nampaknya kalau dari pertanyaannya terindikasi nih. Enggak, ini jenis muslim yang suka berdebat sama muslim gitu ya. Bukan berdebat sama orang dia. Pasukan Kristen ya? Enggak. Ya, sepertinya. Ya gitu deh, gitu deh. Enggak. Nggak, cuma Dari aku tadi nanya. kan saya nggak ada bikin masalah di Komal ini kan. Iya, enggak. Kau memang selalu buat masalah di mana-mana. Ya, saya ngel kan ada dasar, bukan nggak ada dia nggak buat dasar. masalah Kita di kan ada Komal ini. dasar. Dia buat masalah di bawah biasa. Masalah apa tadi Bang Saipul? Saya buat masalah. Nggak ada. Karena aku bilang nggak ada masalah kalau buat di sini. Yaudah. Kan gue bilang ada buat masalah. Memang ayah Saipul ini bikin orang ngambek terus ya. Benar. Jadi Bang Saipul. Jadi dia ini kan baru hadir, nama akunnya Begaduh Kita, ya kan? Jadi baru nongol anak ini tiba-tiba naik menasihatin, nggak boleh begitulah cara dakwahnya. Kita Islam, aku orang Medan, kau di mana segala macam. Ku tantang di Medan nggak berani udah. Terus kemudian karena begaduh sama aku, gabung dari sama Tristan buka Komal untuk membahas aku nih, mau cari tahu aku. Ini ku cari deliknya nih, Blender nih, ku cari deliknya nih. Tengok nih katanya. Wah, mak mau dicari. Mau dicarinya deliknya, mau direkam, wah ngeri lah ngeri.
Bilang enggak, aku kan enggak ngintip ini apa masalahnya sama aku kok. Kan gitu kan. Aku tanya, dia mau cari delik aku, terus mungkin mau buat laporan, mau cari apa segala. Wah, jadi setiap aku buka komal direkam bersama dengan tulisan. Wah, mencari foto aku, entah foto-foto dari siapa kan. Nah, ngeri lah. Tapi aku nggak ngerti juga, dia orang Medan. Jadi orang Medan waktu pertama kan ku ajak jumpa dia kan pas di Komal. Gini aja, kau di mana sekarang? Ini tetap live di Komal ini, nggak akan ku keluarkan dari live. Kau di mana? Ku datangin kau sampai ini tetap live. Ku bilang gitu. Gak berani dia. Gak berani. Kau di mana kalau kau di Medan sekarang? Aku datangin kau. Tetap live kita sama-sama di atas. Tetap live. Jago kali sama-sama. Hei. Alah. Bos, begini bos, begini. Ya mungkin bisa saja aku anak Medan untuk menghantam aku nggak bisa, mungkin dari Medan juga untuk menghantam aku kan gitu. Bisa jadi kau diberikan ada urgensi yang menghantammu, Blender. Bisa jadi. Ada orang harus menempatkan mengutus orang untuk menghantam. Nggak ada. Bisa jadi karena aku orang Medan ya kan. Karena aku orang Medan, kau congor Medan juga. Oh mungkin bisa. Gitu kan. Karena ya mungkin ya Kiki Siahan terkejut juga menghadapi aku. Kau tengoklah akunku, gitu Blender. Akunku pun mesti akun anaan loh, Blender. Iyalah, enggak TikTok ya, ini. Mungkin Enggak tahu aku. Kiki Siahan kan kemarin kan kuantam terkejut juga dia ketika kuantam. Oh mungkin jumpa anak Medan ini bisa mengantam kan bisa jadi kan gitu. Ya nggak ada urgensiku juga untuk bela Kiki Siahaan, nggak ada urgensi itu. Cuman dalam perdebatan kalian semalam kan penekananku seperti ini. Kita sebagai seorang Muslim itu ada hadis dalam Sahih Bukhari itu yang mengharamkan kita itu untuk saling mengkafirkan. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Jadi ketika dengan orang kafir, jadi silahkan engkau mengkafirkan orang lain, tapi kau harus menampilkan argumentasimu yang kuat sehingga kau betul-betul meyakini bahwa orang itu orang kafir gitu loh. Kalau orang itu masih dalam persangkaan atau masih zon, ngapain kau kafirkan orang itu, Blender? Itu resiko, Blender. Ketika aku nggak ada bicara kafirkan orang, masalahnya ketika aku berdebat sama Oten penghujat, apa yang harus kulakukan? Ya itu urusanmu. Apa yang mau kau lakukan selama kita gini loh, Blender. Kita ini kan sebagai seorang Muslim itu kan terikat dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak bisa kita bantah. Bahwa kita sebagai Muslim itu memiliki konsekuensi logis terikat dengan konsep-konsep Al-Quran dan hadis. Nah di dalam Al-Quran kita itu dilarang untuk izin dulu cari Oten ya. Oke, main mode. Oke. Sama Muslim ya, aku izin dulu nanti biar bakuku buat Oten aja bang ya. Aku cari Oten dulu terlalu pusing aku sama Muslim bang. Pusing aku bang. Izin dulu aku ya. Ya Ipo izin dulu ya. Bang Peli. Bang Pel, aku kan tadi mau nanya sama dia, Syiah itu Islam enggak? Masa enggak paham abang situ? Abang ini pun Tunggu dulu. Bang. Bang, kalau sesama Muslim ngapain pula ku aja? Ini kan adu majang. Masalah menjebak kita, Bang. Sekarang kalau sama Muslim ngapain pula? Kan udah aku bilang tadi terindikasi. Kan ku tanya sama dia tersilarikan. Ku tanya, Syiah itu Islam tidak? Karena aku minta jawaban dari dia nih sekarang nih. Kan dia bilang tadi terindikasi, Bang. Saja ada kau jawab lu. Syiah itu Islam bukan? Biar aku bisa pergi ke tanah aku nih. Gara-gara nggak kau jawab. Jawablah dulu. Kan itu dia. Udah nggak di mute ini. Nanti di mute. Jadi Syiah Islam atau bukan? Islam apa bukan Syiah? Oke. Saya sebagai seorang Muslim, saya tidak berani untuk menyatakan orang lain tidak Islam ketika dia menunaikan haji, ketika dia menunaikan sholat, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia mengucap 2 kalimat syahadat, ketika dia membayar zakat fitrah, maka saya tidak berani mempersaksikan bahwa dia bukan Muslim. Jadi kalau Anda paksa saya untuk mengkafirkan atau menyatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, maka saya secara pribadi tidak berani. Tapi kalau Anda silahkan itu urusan. Barangkali Ali penerus Nabi katanya orang Syiah, betul nggak itu? Bang Blender, mantap juga sini Bang Blender. Dikasih gift aku Bang Blender. Banyak cerita kasih Blender. Udah, sini aja kok.
udah. Jadi gini, aku sebagai pengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku diharamkan untuk mengkafirkan orang yang ahlul. Kau disuruh jawab, kau disuruh jawab bukan berdakwah. Kau Ya udah, aku kan sambil berdakwah di sini. Coba khalifah pertama Karena aku siapa? udah gara-gara Sajadah. Bang Blender Siapa aku beli khalifah? juga soundcard ini biar bisa aku ngimbangi suara Bang Blender. Siapa khalifah pertama? Santai kita di. Ya, coba siapa khalifah pertama? Khalifah pertama siapa? Ya Ali lah. Ya salah lah Bang, bukan Ali khalifah pertama. Abang kan Siapa khalifah Abang pun udah pertama? lebih Syiah dari orang Syiah gue tengok nih jadinya Bang Sepo. Iya ya. Aisyah bagaimana? Menurut Syiah, Aisyah itu siapa? Siapa Bang khalifah Sepo pertama? lebih Syiah dari orang Syiah ini jadi gue tengok. Ali Waliullah ya. Jadi gini Bang, masalah perdebatan Syiah Sunni ini kan masalah sektarianisme. Oke. Dalam kondisi global hari ini kita kan memahami. Global ya. Iya, karena Israel hari ini mereka sedang menggaungkan semangat sektarianisme di dalam internal Islam sehingga kekuatan Islam ini tidak solid. Itu harus kita pahami. Oke. Jadi menurut kau Syiah gimana? Islam atau tidak itu aja, simple kok. Saya mengikuti apa yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia, Bang. Oke. Kerajaan Saudi Arabia setiap tahunnya membolehkan orang-orang Iran yang dibilang tidak Islam itu untuk mencium Hajarul Aswad, untuk sholat di Masjidin Nabawi, untuk tawaf, Emang ada menunaikan ibadah haji. Artinya tidak mungkin orang kafir diperbolehkan menginjakkan kaki di tanah Haramain. Emang Itu tidak di mungkin. KTP ada agama Syiah, ada di bawah KTP Syiah situ ada. Iya, Emang artinya di situ Bang Glenn, di situ titik itu Emang poin yang mau saya sampaikan bahwa ketika orang menyatakan dirinya Islam, jadi gini, Nabi Muhammad itu dia berusaha untuk mengislamkan orang kafir. Gak usah panjang-panjang. Emang di KTP ada di KTP Syiah yang masuk haji itu ada? Iya ada. Itu KTP Syiah apa Islam?